Part 63 Novel Master Pedang. Dengan suara serak, cerita berlanjut. Hancur. Dalam kehampaan, api penyucian yang dipantulkan oleh Raja Neraka 9 bergetar, dan rantai itu tampaknya telah mengeluarkan teror besar, membelah kehampaan surga dan bumi. Alis Yang Linbo tenggelam, dan sosoknya meledak kembali. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan ruang takdir bergetar. Ini adalah pertama kalinya kultivasi alam Daoyun dapat memicu ruang takdir. Tetapi dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Pada saat dia mundur, Raja Neraka 9 benar-benar menggertak kehampaan dan meninju ke bawah. Ledakan. Pukulan ini mengguncang dunia, seolah-olah salah membagi yin dan yang, membingungkan alam semesta, dan mengandung niat membunuh yang mengerikan. Yang Linbo juga membalas dengan pukulan. Kitab Suci Perang Dewa dan Iblis, pukulan kedua Kaisar Zuan, menghancurkan malapetaka. Dengan badan Yang Linbo saat ini, pukulan ini sama ganas dan kuatnya, melonjak dengan kekuatan kehancuran dan malapetaka, dan bertabrakan dengan pukulan Raja Neraka 9 lagi. Ledakan. Huang Quan runtuh. Dapat dikatakan bahwa kekuatan keduanya saat ini tidak terkendali, dan keduanya menunjukkan postur yang tak terkalahkan. Kekuatan kekerasan menyapu seluruh alam semesta dan dapat menghancurkan segalanya. Pada saat ini, banyak orang yang terlibat dalam area terlarang Huang Quan terseret oleh kekuatan ini. Beberapa muntah darah dan jatuh ke tanah, dan beberapa lainnya meninggal. Kakak dan adik Jue Wuxin juga terpengaruh, dan sosok mereka meledak kembali. Jika mereka tidak masih berada di kapal penerima dan dapat menghilangkan sebagian kekuatan, hasilnya akan mengerikan saat ini. Satu-satunya yang tidak terpengaruh mungkin adalah orang-orang dari klan Tianling. Kura-kura Nether 9 ditinggalkan oleh Guru Tao, dan kekuatannya secara alami luar biasa, dan dapat melindungi orang-orang ini. Namun meskipun demikian, mereka pucat saat ini. Kekuatan semacam ini, Daoyun biasa tidak dapat menahan pukulan, takdir adalah takdir. Tianling Xiu menghela nafas. Raja 9 Neraka juga luar biasa. Tidak ada reputasi palsu di balik reputasinya. Dia dapat meninggalkan legenda yang tak terkalahkan. Sekarang dia dapat bersaing dengan Tuan Muda Yang. Ini terbukti, kata Ling Xiao. Orang-orang lainnya mengangguk. Mereka juga berada di alam Daoyu, dan mereka dapat merasakan betapa mengerikannya pertempuran antara keduanya saat ini. Di antara mereka, itu adalah tabrakan kekuatan absolut. Keduanya tak terkalahkan dalam Dagieng, dan mereka menggunakan kekuatan bela diri murni untuk bertarung. Kekuatan semacam ini telah melampaui ruang lingkup kognitif mereka dan melampaui Daoyu. Bahkan jika mereka menghadapinya, mereka akan sia-sia. Untuk sesaat, mereka juga penuh dengan emosi di hati mereka. Jika mereka tidak mencengkeram paha Yang Linbo kali ini, daerah terlarang Huang Quan ini akan menjadi tempat kematian mereka. Di mana ada kesempatan untuk membicarakannya. Di kehampaan, pertempuran antara keduanya terus berlanjut. Dagieng satu pihak melonjak dengan cahaya redup, menghancurkan segalanya. Di sisi lain, darah dan ki menciptakan dunia yang tak terkalahkan, menekan dunia manusia, dan membuktikan ketakterkalahan dengan badan fana. Ledakan. Keduanya bertarung semakin berani dan tak kenal ampun. Setiap tabrakan dapat membangkitkan kekuatan penghancur dunia. Cahaya dingin bersinar menembus langit biru dan mata air kuning. Seluruh area terlarang mata air kuning hancur oleh keduanya. Pada saat tertentu, kedua sosok itu bergabung lagi, dari kehampaan ke kehampaan, dan dari kehampaan ke mata air kuning. Cahaya dingin bersinar terang di dunia, dan kekuatan penghancur menyebar. Badan kedua orang itu tidak rusiak. Mereka menerobos alam dengan badan mereka. Pada saat ini, mereka saling balas, seolah-olah mereka memiliki kekuatan tak terbatas. Mereka tidak akan menyerah sampai mereka melihat hidup dan mati. Namun pada akhirnya, itu sulit bagi orang-orang di lapangan. Bahkan penyu 9 Nether mulai mundur terus-menerus, tidak ingin terpengaruh oleh pertempuran antara keduanya. Jauh di dalam area terlarang, bayangan hitam bercokol di mata air kuning. Untungnya aku berlari cepat, orang ini terlalu kuat. Begitu ganas, bahkan lebih brutal dari badan asli kita saat itu. Bagaimana mungkin ada badan fisik yang menerobos alam di dunia? Itu terlalu tidak masuk akal. Ya, kita harus lari. Daerah terlarang Huang Quan ini sama sekali tidak bisa menghentikannya. Suara-suara dari semua jenis orang terus berbicara. Dan pemilik suara-suara ini tentu saja adalah penguasa arus bawah. Lebih dalam di Huang Quan,
lautan darah bergulung-gulung, dan di antara tulang-tulang yang mengambang, sesosok perlahan muncul dari lautan darah yang bergolak. Silsilah Fatian dan takdir kontemporer akhirnya bertarung. Di bawah jalinan takdir, mereka akhirnya bertarung. Tetapi kehidupan ini tampaknya tidak terlalu baik. Mereka bahkan belum mencapai alam Luotian. Sosok itu berdiri di lautan darah, menyaksikan pertempuran puluhan ribu mil jauhnya di kehampaan, dan berkata dengan samar. Tetapi tiba-tiba, dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke kejauhan lautan darah. Aku melihat sosok samar, memegang tongkat bambu, mengemudikan perahu kesepian yang perlahan mendekat. Kapal feri Huangquan. Sosok di lautan darah itu menyipitkan matanya dan menatap sosok yang mendekat dengan wajah serius. Pada saat ini, sosok di perahu kesepian itu menjadi semakin jelas, dan akhirnya perlahan berhenti di atas lautan darah. Itu adalah hantu tua itu. Mari kita bicara. Hantu tua itu berkata dengan lembut. Jika Yang Linbo ada di sini, dia akan terkejut. Hantu tua itu saat ini tidak lagi sesantai sebelumnya. Dia tampak serius dan lebih seperti orang kuat yang mendominasi satu sisi. Apa yang bisa kita bicarakan? Sosok di lautan darah itu berkata. Itu tergantung padamu. Jika menurutmu kita bisa bicara, aku akan memberimu jalan keluar. Jika menurutmu tidak ada ruang untuk negosiasi, maka aku akan membunuhmu. Hantu tua itu berkata dengan lembut. Namun, dia tak tertandingi dalam hal dominasi. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Kalau begitu aku akan membunuhmu. Kau sama sekali tidak memperlakukan orang di depanmu. Sebagai manusia, sosok berwarna darah itu terkejut, dan aura mengerikan yang tak terbatas terpancar darinya. Kau sangat sombong. 90.000 mil Huangquan, akulah tabu di akhir. Kau hanyalah penjaga gerbang Huangquan, dan kau berani berbicara kepadaku tentang hidup dan mati. Suara sosok berwarna darah itu penuh dengan kemarahan. Jangan terus bicara tentang tabu, kau terlihat seperti orang bodoh. Jangan lupa bahwa aku telah menjaga Huangquan selama beberapa generasi. Bagaimana denganmu? Hanya saja aku telah mendominasi selama beberapa waktu setelah riyuntuhnya 9 generasi takdir surga. Jika aku memberimu wajah, kau adalah tabu Huangquan. Jika aku tidak memberimu wajah, kau adalah kutu kupret kecil. Suara hantu tua itu berangsur-angsur menjadi dingin. Ledakan. Saat suaranya jatuh, lautan darah di ladang tiba-tiba bergulung. Cobalah. Saat berikutnya, sosok berwarna darah itu bergetar, dan tiba-tiba gelombang darah besar menyapu, langsung menenggelamkan hantu tua itu. Mata hantu tua itu menyusut, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Hanya ketika gelombang darah akan jatuh, tangan kirinya tiba-tiba ditarik keluar. Wus! Tiang bambu langsung ditarik keluar olehnya. Kemudian dia dengan lembut menyapunya. Ledakan. Gelombang darah riyuntuh seketika, tersebar dalam sekejap, dan bayangan darah juga jatuh ke langit pada saat ini. Namun, hantu tua itu tidak berniat untuk berhenti. Dalam sekejap, sosoknya melayang ke udara, lalu tongkat bambu itu terlempar dengan keras. Puff! Tongkat bambu itu langsung membelah langit, langsung menembus badan bayangan darah, lalu masuk ke lautan darah, memaku bayangan darah itu di kehampaan. Sosok hantu tua itu perlahan jatuh dan mendarat di tongkat bambu itu. Tunggu, kurasa kita bisa bicara. Bayangan darah itu berbicara, dengan sedikit kepanikan dalam suaranya. Aku tidak ingin bicara sekarang. Hantu tua itu berkata dengan santai. Lalu dia mengetuk-ngetukkan kakinya dengan ringan. Tongkat bambu itu tenggelam, dan segera kedua sosok itu langsung terbungkus dalam keheningan di bawah lautan darah. Di sisi lain, pertarungan antara Yang Linbo dan Raja Sembilan Neraka terus berlanjut. Di bawah benturan kekuatan yang ekstrim, keduanya tidak sebanding dengan yang sebelumnya. Ini adalah benturan fisik yang mutlak. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit, mereka akan rusiak saat ini. Api penyucian yang dipantulkan oleh Raja Sembilan Neraka di kehampaan itu gelap, dan retakan muncul di rantai. Adapun Yang Linbo, darah dan ki-nya juga bergolak, dan dunia fisiknya tampak riyuntuh dan akan jatuh. Pada saat ini, keduanya berdiri di kehampaan, terpisah ribuan kaki, saling memandang dari kejauhan. Bahkan Taois itu terkejut. Saya membuat kesalahan. Anak ini sangat tidak biasa. Tidak heran dia berani menyentuh takdir. Tampaknya dia memiliki banyak rahasia. Suara Taois itu berat. Apakah kamu melihat asal-usulnya?
Yang Linbo bertanya balik. Api penyucian ini seperti kota, membentang di langit dan bumi. Di balik rantai itu, ada lebih banyak teror, yang mengguncang ruang takdir, membuat Yang Linbo takut. Aku bisa melihat beberapa petunjuk. Garis keturunan ini bukan milik dunia besar ini. Garis keturunan ini telah diwariskan dari generasi ke generasi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sudah ada ketika generasi ke-6 menguasai takdir surga. Mereka bahkan mencoba menyeret generasi ke-6 ke dalam air. Namun, generasi ke-6 juga cukup ganas untuk langsung meledakkan mereka. Aku tidak menyangka mereka akan muncul kembali di era ini, dan mereka masih bertekad untuk bersaing memperebutkan takdir surga. Pendeta Tao itu menjelaskan. Mata Yang Linbo terpaku. Tidak heran dia ingin bersaing memperebutkan takdir surga begitu dia membuka mulutnya. Kupikir dia tahu asal-usulnya. Aku tidak menyangka itu akan diwariskan. Dia adalah seorang pemberontak begitu dia membuka mulutnya. Kekuatan garis keturunan ini tidak boleh diremehkan. Itu juga bisa disebut musuh bebuyutan. Bagaimanapun, akan ada orang yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati di setiap era dan ingin menguasai takdir surga. Pendeta Tao itu berkata lagi. Yang Linbo mengangguk, tanpa menunjukkan emosi apapun. Ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Bagaimanapun, di era manapun, hal yang paling berlimpah adalah kejeniusan. Akhir dari kejeniusan pastilah takdir surga. Dengan pemikiran ini dalam benaknya, Yang Linbo menarik kembali pikirannya dan melihat ke dalam kehampaan. Raja 9 Neraka menarik rantai itu dengan kedua tangan, dan ujung rantai yang lain memancarkan aura yang sunyi, dengan rasa kepunahan dalam pembusukan. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah raungan datang dari api penyucian. Kemudian, suara rantai yang bertabrakan datang dari api penyucian. Berdenting, berdenting. Suara itu berat dan panjang, bergema di kehampaan. Aura yang mengerikan merasuki kehampaan, seolah-olah ada kekuatan tak dikenal yang keluar dari api penyucian. Aku meremehkanmu. Aku tidak menyangka kau akan memiliki cara seperti itu. Pantas saja kau berani tidak patuh. Memang agak sulit bagiku untuk menekanmu hanya dengan kekuatan fisikku. Namun sayangnya, kekuatan yang kumiliki bukanlah seperti yang dapat kau bayangkan. Raja 9 Neraka berkata dengan samar. Suara hampa itu menyatu dengan kehampaan, masih dengan semacam kesombongan. Yang Linbo tidak menanggapi. Dao Ye memiliki pendapat yang tinggi tentangnya. Jika dia bisa disebut musuh dari garis keturunan takdir, dia tentu tidak akan terlalu lemah. Namun, pada saat ini, Yang Linbo benar-benar terangsang untuk bertarung. Karena mereka adalah musuh, salah satu dari mereka ditakdirkan untuk mati. Dan pertempuran seperti itu benar-benar membuat hati Yang Linbo berdebar kencang. Jalan menuju tak terkalahkan diperoleh melalui pertarungan. Hanya dengan menekan keberadaan seperti itu, hatinya yang tak terkalahkan bisa menjadi lebih murni. Kalau begitu, datanglah. Kekuatan yang kubawa juga di luar imajinasimu. Yang Linbo menjawab, dengan semangat juang yang kuat. Kalau begitu, terserah padamu. Raja 9 Neraka mendengus dingin, lalu menariknya dengan kasar. Hulala, di api penyucian di belakangnya, terdengar suara yang menggetarkan hati, dan mata banyak orang menunjukkan kerendahan hati, seolah-olah ada tabu yang akan datang. Ledakan. Pada saat ini, peti mate hitam tiba-tiba muncul di kehampaan. Dan api penyucian juga menghilang, berubah menjadi gas dunia bawah yang bergulir yang membungkus peti mate hitam itu. Sial, itu peti mate abadi. Orang yang dikuburkan di peti mate ini bukan dari era ini, dan kemungkinan besar seseorang dari garis keturunan mereka. Seru Dao Ye. Ada juga ketakutan yang kuat dalam suaranya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ketika peti mate hitam ini muncul, bahkan dia tidak bisa tenang. Wajah Yang Linbo berangsur-angsur menjadi serius. Entah mengapa, dia benar-benar merasakan napas yang familiar dari peti mate ini. Kekuatan abadi. Seketika, bayangan Jiu muncul di benaknya. Tidak hanya itu, bahkan pembuluh darahnya yang abadi mulai membengkak saat ini, seolah-olah ditarik oleh semacam kekuatan. Master Dao, apa hubungan antara garis keturunan ini dan kekuatan abadi? Yang Linbo bertanya. Tidak masalah. Mereka hanya badut yang berkeliaran di celah-celah zaman. Lao Jiu menciptakan badan abadi, dan untuk melawan Lao Jiu, mereka meniru jenis kekuatan lain. Tentu saja, itu tidak dapat dibandingkan dengan badan abadi. Takdir hanya ditiru,
tidak pernah dilampaui. Sang Master menjelaskan, meskipun dia berkata demikian, nadanya sama sekali tidak santai, dan masih berat. Jadi, orang yang dikuburkan di peti mah teh ini berasal dari era generasi ke-9. Yang Lin Bo bertanya. Sangat mungkin. Oh, aku mengerti. Sepertinya garis keturunan ini juga telah menemukan sesuatu, dan tampaknya telah menyimpulkan jumlah takdir. Kamu membawa takdir 9 generasi, dan mereka menciptakan 9 neraka ini. Kata sang guru. Pupil mata Yang Lin Bo mengecil. Apa yang dikatakan sang guru benar-benar mungkin. Namun, semakin banyak hal ini terjadi, semakin kuat tekad Yang Lin Bo untuk membunuh Raja Neraka 9. Tidak diragukan lagi bahwa hanya satu dari mereka yang bisa selamat. Kematianmu akan segera tiba. Mungkin kamu tidak tahu kekuatan macam apa ini, tetapi aku dapat memberitahumu bahwa ada makhluk tertinggi yang disegel di dalamnya. Raja ini akan memberimu satu kesempatan terakhir, berlutut dan menyerah. Jika tidak, kamu akan mati. Mata Raja Neraka 9 memadat dan dia berkata dengan dingin. Pada saat ini, semua makhluk hidup di dunia saling memandang dengan kagum. Bahkan orang-orang Tianling tidak dapat menahan rasa takut, dan 3 kepala kura-kura Neraka 9 berteriak dalam kesedihan. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong, jika kamu punya nyali, buka peti mah tehnya. Yang Lin Bo menjawab, tanpa rasa takut. Meskipun dia sudah tahu kekuatan macam apa ini, Yang Lin Bo tidak akan mundur dari langkah ini. Bahkan jika dia berjuang sampai kelelahan, tidak ada cara untuk mundur. Dengan kultivasi yang sama, jika dia mundur dari langkah ini, takdirnya akan ternoda. Dia tidak perlu mengatakan bahwa dia tak terkalahkan, tetapi saya khawatir takdirnya akan hancur. Kau keras kepala dan membangkang. Kau bahkan tidak tahu siapa yang kau lawan. Raja 9 Neraka berteriak dingin. Kemudian, dalam sekejap, sosoknya bergerak, melayang ke udara, lalu mendarat di belakang peti mah teh. Kemudian, dengan tatapan tajam di matanya, dia mendorong dengan keras. Kresek, tutup peti mah teh langsung terbuka. Ledakan, kabut hitam pekat menyembur keluar darinya, dan hanya dalam beberapa saat, kabut itu menutupi langit dan bumi. Seluruh area terlarang Huangquan diselimuti kegelapan, dan kekuatan dahsyat yang menekan dunia menyebar. Lawan aku, apa yang bisa kau gunakan untuk melawanku? Aku membawa warisan keberadaan tertinggi, dan aku ditakdirkan untuk bersaing memperebutkan takdir dunia. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau menjadi musuhku? Suara Raja 9 Neraka jatuh lagi. Keyakinan bercampur kegilaan. Wajah Yang Lin Bo tenggelam. Pada saat ini, dia merasa bahwa seluruh ruang takdir bergetar. Pembuluh darah abadi menjadi lebih gelisah dan tak terkendali. Kekuatan abadi seperti aliran deras, mengamuk di pembuluh darah abadi, dan kemudian mengalir ke seluruh badan. Itu dia, Kaisar Ilahi Wu Dao. Suara Taois itu muncul lagi, dengan gemetar dalam suaranya. Yang Lin Bo, sepertinya kau tidak bisa mengalahkannya. Jika hanya anak ini, aku yakin akan mudah bagimu untuk menekannya. Tapi dia mengeluarkan benda ini saat ini, itu bukan sesuatu yang bisa kau tangani sama sekali. Kata Taois itu, mencoba membujuk Yang Lin Bo untuk menyerah. Yang Lin Bo melihat peti mah teh itu, dan udara hitam bergulung, menutupi keberadaan di dalamnya. Namun dari napasnya, itu jelas merupakan teror yang hebat. Seperti yang dikatakan oleh Taois, keberadaan semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat ia lawan sekarang. Namun, apakah ia memiliki jalan keluar? Ia dapat mundur. Namun, jika ia mundur selangkah ini, tekadnya untuk menanggung takdir akan terguncang, hatinya akan hancur, dan jalan menuju tak terkalahkan akan menjadi lelucon. Memikirkan hal ini, Yang Lin Bo mengesampingkan kebingungan di dalam hatinya dan berkata, bahkan jika kita tidak dapat mengalahkannya, kita harus bertarung. Selain itu, ia dapat meminta bantuan, jadi aku tidak bisa. Kata Yang Lin Bo, siapa yang bisa kau panggil? Dao Ye bertanya balik, aku tidak mencoba memukulmu. Orang di dalam peti mah teh itu adalah orang yang berani membalikkan keadaan dengan generasi ke-9. Menurutmu siapa yang bisa kau panggil? Ayah dan ibumu sangat pandai bertarung, tetapi tidak ada gunanya memanggil mereka. Dao Ye melanjutkan, dia tidak ingin menjelek-jelekkan Yang Lin Bo, tetapi tidak mungkin. Raja Neraka 9 di depannya tidak bermain sesuai aturan dan langsung menaikkan level pertempuran ke langit-langit. Tidak ada pertarungan.
Mata Yang Linbo dalam, dan setelah beberapa saat dia berkata, "Dia membawa api penyucian, dan aku juga membawa prasasti takdir. Dao Ye, apakah menurutmu ada kemungkinan aku bisa memanggil mereka?" Suara Dao Ye terdiam dan tidak menanggapi. Tetapi setelah beberapa saat, dia berkata, "Aku tidak memperhatikan apapun yang kau katakan. Tetapi jika kau ingin bertarung, bertarunglah." Sikap Dao Ye berubah. Dia tentu saja tidak ingin melihat Yang Linbo mundur. Dia tahu harga yang harus dibayar untuk mundur selangkah dalam pertempuran demi takdir lebih baik daripada Yang Linbo. Sekarang reaksi Yang Linbo membuatnya teguh dalam hatinya. "Kalau begitu, bertarunglah." Yang Linbo menjawab. Kemudian, dia melihat ke dalam kehampaan. Pada saat ini, Raja Sembilan Neraka juga bergerak. Dia mengangkat peti mahtai hitam dengan satu tangan dan terbang ke udara. "Aku membawa 9 neraka surga. Kekuatan semacam ini hanyalah salah satu kekuatan magisku. Merupakan kehormatan bagimu untuk membiarkanmu mahtai di bawah kekuatan ini." Saat dia berbicara, sosoknya melintas dan dia melemparkan peti mahtai di tangannya. Saat berikutnya, gas hitam yang bergulung keluar dari peti mahtai dan sepenuhnya tenggelam ke dalam badannya. Dan dalam kabut hitam yang bergelombang ini, sesosok badan mengembun di belakangnya. Bayangan di dalam peti mahtai. Itu adalah sosok yang sangat agung. Itu hanya tercermin, dan kekuatannya terwujud, tetapi masih memiliki kekuatan ilahi yang tak terbatas, agung dan agung, seolah-olah dewa telah turun. Dunia menjadi sunyi, dan semua orang yang menyaksikan pemandangan ini merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Semacam kerendahan hati yang tampaknya tercetak di tulang dan darah mulai menyebar, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak merangkak. Yang pertama bereaksi adalah para prajurit lapis baja hitam di naga hampa, yang berlutut bersama, dengan kekaguman di mata mereka. Kemudian datanglah orang-orang dari ratusan suku yang telah lolos dari kemahtaihan secara kebetulan, merangkak di tanah, menyembahnya seperti dewa. Kakak dan adik Jue Wuxin juga setengah berlutut, mata mereka bersinar, dan mereka sangat memuja. "Inilah lelakiku, tak terkalahkan di surga dan bumi." Jue Wuxin berbisik pada dirinya sendiri, dengan tatapan penuh hormat di matanya. Ia bahkan merasa bahwa bisa menjadi selir Raja Sembilan Neraka juga merupakan berkah dari surga. "Ya, saudara iparku memang legenda di dunia yang tak terkalahkan. Dengan kekuatan seperti ini, tak seorang pun di Netherworld berani menantangnya. Yang Dianfeng ini harus mahtai kali ini. Dunia sudah diatur, dan ia akan mahtai tanpa tempat pemakaman." Jue Wuxian sangat gembira. Ia tidak percaya bahwa Yang Linbo masih bisa membalikkan dunia dalam keadaan seperti itu. Sungguh sosok yang mengerikan, bahkan kita Daoyun tidak dapat melihat penampilannya dan mengetahui namanya. Namun, aku dapat merasakan bahwa ini adalah teror yang hebat, dan mengetahui nama aslinya akan menyebabkan nasib buruk. Pada kura-kura hitam, suara Tian Ling Xiu bergetar. Begitu sosok ini muncul, ia memiliki pencerahan seperti itu di dalam hatinya. Tampaknya ada celah dalam tingkat kehidupan di antara keduanya, yang tidak dapat dilihat secara langsung. Bahkan di dalam hatinya, dia juga memiliki rasa rendah hati. Jika bukan karena kura-kura 9 neter yang menggendongnya, dia pasti akan berakhir berlutut di tanah. "Aku punya perasaan yang sama. Ada teror besar di balik Raja Sembilan Neraka. Aku ingin tahu apakah kamu bisa mengatasinya." Ling Xiao berbicara dengan ekspresi yang sangat serius. Pertarungan antara keduanya mengejutkan dunia dan telah menunjukkan kekuatan bertarung Raja Sembilan Neraka yang luar biasa, yang sebanding dengan Yang Linbo. Sekarang kekuatan ini dikerahkan lagi, dia tidak bisa menahan kekhawatiran di dalam hatinya, takut Yang Linbo tidak bisa mengatasinya. Bukan karena Yang Linbo lemah, tetapi kekuatan ini terlalu menakutkan. Ling Zhaoyuan tidak berkata apa-apa, tetapi matanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Raja Sembilan Neraka terlalu menakutkan, dan dia tidak bisa menahan rasa khawatir. Ling Qi menatap ke dalam kehampaan dan berkata perlahan, "Sejak aku bertemu dengannya, dia tidak pernah kalah. Aku yakin tidak akan ada kejutan kali ini." Adapun orang-orang Tianling lainnya, mereka kelelahan karena menghadapi kepanikan di hati mereka dan bahkan tidak memiliki keberanian untuk berbicara. Hanya Qiu Sanming yang tampak bingung. "Apakah kamu ingin mendengarkan apa yang kamu katakan? Mengapa khawatir? Dia adalah takdir." Tidak peduli seberapa kuat Raja Sembilan Neraka, dia berani mengatakan bahwa dia bersaing untuk takdir. Intinya,
Tuan muda yang sudah tak terkalahkan. Qiu Sanming berkata dengan benar. Tetapi ketika dia mengatakan ini, semua orang di lapangan tiba-tiba menjadi berpikiran jernih. Kamu benar, Tuan muda yang adalah takdir. Takdir itu luas dan menghilangkan tanda-tanda yang tidak menyenangkan. Seperti yang dikatakan Tuan muda yang, siapapun yang mencoba terlibat akan mati. Tian Lingxiu berkata, dan tatapan matanya menjadi tegas, berpikir bahwa dia hanya mengkhawatirkan hal yang tidak penting. Tidak peduli seberapa kuat Raja Sembilan Neraka, dia tidak akan pernah bisa lebih kuat dari takdir. Era ini masih milik takdir. Kalau tidak, dia tidak perlu berbicara tentang bersaing untuk takdir. Di kehampaan, Yang Linbo berdiri dengan Huang Quan di punggungnya. Pada saat ini, pembuluh darahnya yang abadi sepenuhnya terstimulasi dan melonjak seperti aliran deras. Seolah-olah dia ditarik oleh semacam kekuatan. Ekspresi Raja Sembilan Neraka menjadi semakin dingin. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku baru saja menerobos alam dengan dagiengku dan menghancurkan dunia? Terlalu naif, semua yang sebelumnya hanya kegembiraanku. Jika kamu ingin membunuhmu, aku hanya perlu melakukan sedikit gerakan, dan kamu akan berada dalam masalah. Raja Sembilan Neraka berkata dengan muram, dengan kesombongan di matanya, seolah-olah dia telah mendominasi dunia. Sambil berbicara, dia perlahan mengangkat tangannya, dan aura mengerikan yang menghancurkan segalanya langsung menghilang saat dia melambaikan tangannya. Gemuruh, langit bergelombang, seperti tirai yang terkoyak, dengan retakan tebal yang muncul. Adapun Huang Quan, tak perlu dikatakan lagi, kekuatan ini secara langsung menyebabkan kekacauan dan menggulung ribuan gelombang. Setiap tetes air Huang Quan tampaknya membawa niat membunuh yang ganas, berubah menjadi badai dan tsunami, menyebabkan kekacauan di dunia. Yang Linbo melangkah maju dan membiarkan ombak mengamuk dan dunia bergolak. Dia berdiri di tengah badai, seperti seorang pria yang mengangkat langit. Namun, dia berbeda dari sebelumnya. Dalam darah yang melonjak, sinar cahaya dari danau guntur menyebar, dan kemudian langsung menembus badai, seperti naga guntur yang tebal, meraung di atas mata air kuning, menembus ombak besar dalam sekejap, dan memusnahkan segalanya menjadi debu. Hanya itu, Yang Linbo menatap kehampaan. Kupikir kau akan menggunakan beberapa cara luar biasa untuk membunuhku dalam sekejap. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Yang Linbo berkata dengan ringan, dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Harus dikatakan bahwa Raja Sembilan Neraka sangat kuat saat ini. Namun, menjadi kuat bukan berarti tak terkalahkan. Dalam pertarungan takdir, siapapun yang pengecut akan mati. Apalagi sekarang Raja Neraka Sembilan adalah orang pertama yang ditemuinya yang menganggap pertarungan takdir sebagai misinya, tidak ada yang perlu dikatakan, lakukan saja. Ini hanya perjuangan yang sekarat, dan kamu berani berbicara dengan sombong. Ini hanya untuk membuatmu tahu kehebatanku sebelum kamu mati. Apa yang disebut kekuatanmu seperti lelucon di hadapanku. Aku akan membunuhmu dalam sekejap, kata Raja Neraka Sembilan. Namun, ekspresinya tidak sombong seperti sebelumnya. Kamu sangat pandai berpura-pura. Yang Linbo mensibir, dan jejak penghinaan melintas di matanya. Kemudian, dalam sekejap, dia mengangkat telapak tangannya dan sebuah tripod besar melayang keluar. Tripod Xuan Huang. Saat tripod Xuan Huang muncul, dunia menjadi sunyi sejenak, dan kengerian yang menghancurkan dunia terhenti sejenak, lalu menghilang. Mata Raja Neraka Sembilan tenggelam, dan sentuhan keterkejutan menyebar di matanya. Namun sebelum dia sempat bereaksi, bayangan di belakangnya mulai bergetar saat ini, dan kabut hitam yang tak berujung tiba-tiba mengamuk, menutupi langit dan bumi. Pada saat yang sama, peti mati yang tergantung di kehampaan juga mulai mengeluarkan semburan suara berdengung. Seolah-olah orang di dalam peti mati itu tersentuh dan ingin keluar darinya. Dengungan dengung-dengung, peti mati hitam itu terus bergetar. Dan yang bergerak bersamanya adalah sosok kental di belakang Raja Sembilan Neraka. Sosok itu terbungkus dalam udara hitam saat ini, tetapi napasnya terus melonjak, seolah-olah memadatkan roh sejati. Ledakan. Saat berikutnya, sosok itu langsung membuka matanya, dan dua sinar cahaya meledak keluar dari kehampaan. Takdir kontemporer. Dia menatap Yang Linbo, dan niat membunuh yang tak terbatas memadat di matanya. Ini adalah pertarungan takdir. Seorang penjahat tua. Selama beberapa generasi, dia telah menyembunyikan hati pencuri dan mencoba bersaing untuk mendapatkan takdir.
Justru karena inilah ketika Yang Linbo menggunakan prajurit takdir, itu secara langsung menyebabkan kekacauan, memadatkan roh sejati, dan menunjukkan identitas Yang Linbo. Yang Linbo tidak terlalu terkejut. Tetapi ada keraguan. Pria di dalam peti Mahtei itu berasal dari era generasi ke-9 takdir surgawi menurut penjelasan Guru Tao. Dia tidak menyangka bahwa dia masih bisa bereaksi terhadap prajurit takdir surgawi generasi ke-7. Namun, orang yang paling terkejut adalah Raja Neraka 9. Ketika bayangan di belakangnya berbicara, aura pembunuh yang mengerikan tiba-tiba meletus dari badannya. Dia selalu menganggap dirinya sebagai pesaing takdir surgawi. Dan sekarang takdir surgawi ada di depannya, api liar di hatinya secara alami terbakar seketika. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Yang Linbo akan mengambil tindakan ketika dia menyebutkan takdir dari takdir. Ternyata dia adalah takdir. Kupikir aku harus berjalan lama sebelum aku bisa bertemu orang yang membawa takdir dunia. Aku bahkan siap untuk mengalahkan takdir dan membunuhnya ketika dia naik ke takdir. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya bahkan sebelum aku meninggalkan dunia kecil ini. Meskipun kamu tidak layak menjadi musuhku sekarang, kamu harus Mahtei. Jika kamu Mahtei, tidak perlu berjuang untuk takdir. Aku adalah takdir. Suara Raja 9 Neraka sangat bersemangat. Yang Linbo mensibir, kamu benar-benar berani memikirkannya. Membunuhku. Bisakah kamu melakukannya? Cahaya ilahi dan iblis melonjak di mata Yang Linbo, dan dantian Lei Ze langsung menembus badannya. Jika Anda ingin melakukannya, maka lakukanlah tanpa syarat. Raja 9 Neraka pantas melakukan ini. Anda berada di ujung tali Anda dan tidak mengetahuinya. Kekuatan yang tidak berhukum telah menekan dunia dan lebih dari cukup untuk membunuh Anda. Raja 9 Neraka melonjak, dan dia juga mengumpulkan semangatnya yang tak terkalahkan. Kalau begitu, ayo bertarung. Yang Linbo tidak ingin mengatakan lebih banyak. Begitu suaranya jatuh, dia menyerang langit. Ledakan. Guntur membungkus Yang Linbo. Guntur emas dan ganas itu seperti bilah pedang yang membuka langit, menggulung kehampaan dan menembus kegelapan yang menutupi langit. Guntur merah gelap itu seperti hukuman surgawi yang memusnahkan dunia, melambai ke langit, menghubungkan langit biru dan musim semi kuning, seperti cahaya bencana. Xuan Huangding sedang membersihkan energi leluhur Xuan Huang, bercampur dengan darah dan energi Yang Linbo yang melonjak untuk memadatkan baju besi yang tidak dapat dihancurkan, dan cahaya dingin itu mendinginkan dunia. Tidak hanya itu, cahaya dewa dan iblis juga keluar ke segala arah, dan kedua energi itu berubah menjadi gambar yang mengejutkan, mengeluarkan suara dewa dan iblis yang bernyanyi, mengelilingi Yang Linbo, sangat aneh. Ada juga niat membunuh yang tak berujung, api biru, dan bayangan pohon Netherworld, saling terkait satu sama lain, berubah menjadi cahaya ilahi tertinggi. Ya, pada saat ini, Yang Linbo mulai bertarung dengan putus asa, tanpa syarat, dan menggunakan semua kekuatan yang diwarisi dari 9 generasi takdir, tanpa syarat. Kecuali satu pedang. Tentu saja, bukan karena dia tidak mau. Tetapi saat ini, pedangnya masih melebur di kuali Xuan Huang, dan dia tidak bisa membunuh pria di depannya hanya dengan niat pedang. Pada saat ini, ketika berbagai kekuatan muncul pada Yang Linbo, semua orang di seluruh Huang Kuan tercengang. Termasuk saudara laki-laki dan perempuan Jue Wuxin, mata mereka penuh dengan keheranan dan kepanikan. Mereka sama sekali tidak dapat menerima pemandangan di depan mereka. Banyak orang yang terkena dampak di lapangan, dan langsung ditarik ke dunia bawah tanpa tanda-tanda apapun. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berjuang, dan mereka menjadi tulang kering di bawah dunia bawah. Tentu saja, bahkan mereka yang selamat secara kebetulan merasa ngeri dan takut. Bahkan para celestial tidak luput, dan wajah mereka pucat. Kura-kura 9 neter tidak dapat menahan kekuatan semacam ini, dan cahaya pelindung badan yang terkondensasi mulai riyuntuh dan retakan muncul. Mundur, pertempuran berikutnya antara kita berdua akan menjadi langkah besar. Tanpa kekuatan kura-kura 9 neter, kita tidak dapat menahannya. Perintah Tian Lingxiu. Dengan kultivasinya di alam Daoyun, dia secara alami dapat melihat bahwa Yang Linbo dan Raja Neraka 9 sama-sama sangat marah. Ini adalah situasi yang tidak ada habisnya. Hari ini, salah satu dari mereka harus pergi. Dalam kehampaan, Raja Neraka 9 tampak serius, dan rantai mulai bergetar, menggerakkan kehampaan. Namun, itu hanya sesaat, dan pada saat sosok Yang Linbo menerobos kegelapan, dia juga bergerak.
Rantai menyatu langsung ke badannya, menembus daging dan darahnya, tetapi ekspresi ganas muncul di wajahnya. Aku mengunci Qincang dengan yang tidak patuh hukum. Dunia seharusnya tidak patuh hukum, hanya aku yang bisa menjadi yang tertinggi. Dengan wajah terdistorsi, suara Raja Sembilan Neraka seperti surah, bergema di dunia. Kemudian, dalam sekejap, sosoknya menukik ke bawah, meninju keluar, dan udara hitam setinggi langit menenggelamkannya, seperti riyuntuhnya dunia bawah dan aliran air yang bergulung-gulung. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, dia tidak lagi memiliki keraguan. Dan hantu yang melayang di belakangnya berdiri dengan bangga di kehampaan, seperti dewa yang mendukung dunia, mendominasi segalanya. Ledakan. Saat berikutnya, kedua sosok itu bertabrakan lagi. Semua kekuatan bercampur, dan cahaya perampokan bergerak, bersinar terang di dunia. Di ujung Huangquan, sebuah sosok menopang tiang bambu dan menatap langit dengan tenang. Dan di sampingnya, ada sosok yang berlutut. Ini, apakah orang-orang zaman sekarang begitu agresif? Bagaimana mereka bisa sekuat ini? Kekuatan semacam ini telah jauh melampaui batas dunia ini. Bahkan dunia yang disebut besar pun tidak mungkin sekuat ini. Sosok itu menatap kehampaan dengan wajah terkejut. Orang ini persis seperti Tabu Huangquan sebelumnya. Namun, saat ini, dia telah kehilangan semua kesombongannya. Setelah ditikam setengah mati oleh hantu tua itu, dia sudah menyerah. Sekarang melihat pemandangan ini lagi, seluruh orang itu mati rasa. Dia bertanya-tanya siapa yang memberinya keberanian untuk mengatakan bahwa kedua orang ini lemah. Jika mereka sama dengan makhluk hidup lainnya, mereka tidak akan memiliki kualifikasi untuk mengatakan bahwa mereka menanggung takdir dan bersaing untuk takdir. Kedua tipe orang ini ditakdirkan untuk tidak disimpulkan oleh akal sehat. Jadi, apakah menurutmu kamu memenuhi syarat untuk pamer di Huangquan? Hantu tua itu berkata dengan lemah. Tenggorokan Tabu Huangquan bergerak, tetapi dia tidak mengatakan apa yang ingin dia bantah. Akhirnya, dia berkata dengan enteng, "Jadi, kenapa kau datang kepadaku? Siapapun dari kedua orang ini bisa membunuhku." Hantu tua itu perlahan menoleh dan mengusap tangannya yang kapalan pada tiang bambu. "Tentu saja, aku memberimu kesempatan untuk pamer." Huangquan Tabo. Setelah beberapa saat, ketika dia mendengar apa yang dikatakan hantu tua itu, wajahnya pucat. "Kau tidak bisa berpura-pura untuk ini, kau tidak mampu membelinya, dan aku akan mati jika kau tidak melakukannya dengan baik." Huangquan Tabo menggelengkan kepalanya, dan penolakan itu tertulis di wajahnya. "Kau bisa berpura-pura untuk ini. Kau harus berpura-pura ketika aku memintamu. Kau tidak mendengarkan ketika aku ingin berbicara, jadi sekarang kau tentu tidak punya hak untuk menolak." Hantu tua itu mengatupkan mulutnya dan tersenyum muram. "Tapi jangan khawatir, kau tidak sendirian. Aku menemukan dua adik laki-laki untukmu," kata hantu tua itu. Begitu suaranya jatuh, tiang bambu di tangan hantu tua itu bergetar dan langsung dimasukkan ke dalam lautan darah. Ketika ditarik keluar lagi, sebenarnya ada dua makhluk hidup yang tersangkut di atasnya. Salah satunya adalah penguasa arus bawah sebelumnya. Huangquan Tabo meliriknya, "Hantu tua, apakah kamu bercanda? Dengan mereka, apakah kamu masih bisa berpura-pura?" Hantu tua itu mendengus. "Tentu saja aku tidak bisa mengandalkanmu. Aku yang terakhir." Saat dia mengatakan itu, hantu tua itu mengangkat tangannya, dan dua sosok mendarat langsung di perahu yang sepi itu. Di kehampaan Huangquan, cahaya perampokan saling terkait, dan kekuatan penghancur turun dari langit. Sosok Yang Linbo dan Raja Sembilan Neraka juga ada di dalamnya, bertarung sampai waktu dan ruang hancur, dan langit dan bumi menjadi gelap. Ini adalah pertempuran takdir. Keduanya memegang keyakinan, yaitu, untuk membunuh pihak lain, dan tidak ada yang akan mundur. Badan Raja Sembilan Neraka riyuntuh, dan guntur mengalahkannya, dan daging dan darahnya kabur. Kekuatan Yang Linbo hampir habis, cahaya dewa dan iblis menghilang, dan penglihatan dari semua jenis kekuatan yang terkumpul redup, seperti rumput air yang tak berakar, dan lilin yang tertiup angin. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka berdua sedang mempertaruhkan nyawa mereka saat ini. Sekarang mari kita lihat siapa yang tidak mampu untuk bermain lebih dulu. Raung. Pada saat ini, Raja Sembilan Neraka tiba-tiba meraung. "Apakah ini kekuatan takdir yang kau bawa?" Itu benar-benar membuka mataku. Namun, seperti ini, apa hakmu untuk menghentikanku bersaing memperebutkan takdir?
Yang kubawa adalah 9 neraka. Suara Raja 9 neraka bergema di tengah kekacauan. Berhenti bicara omong kosong, panggil semua 9 nerakamu, dan aku akan menerobosnya bersama-sama. Yang Lin Bo menjawab, kesombongannya tidak berkurang, cahaya dewa dan iblis di matanya diam, dan niat membunuh dan kekosongan berputar maju mundur, secara bertahap memenuhi matanya. Sombong, biarkan aku melihat di mana kau memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Raja 9 neraka berteriak dengan marah. Kemudian dalam sekejap, sosoknya membubung ke langit, meninggalkan medan perang dan berdiri di kehampaan. Dunia juga memperoleh kembali momen kejelasan pada saat ini. Yang Lin Bo masih berdiri di tengah gemuruh guntur, menatap ke langit. Tak kenal takut, 9 penjara surga, bukalah untukku. Saat berikutnya, suara Raja 9 penjara jatuh lagi. Gemuruh, gemuruh, langit dan bumi bergejolak, kehampaan tampak hancur, dan rantai yang tak terhitung jumlahnya menyebar di kehampaan lagi, seperti api penyucian pertama yang dipanggil oleh Raja 9 penjara sebelumnya. Mata Yang Lin Bo seperti bintang, dengan niat membunuh dalam kehampaan. Kemudian, dia juga bergerak. Dia membuka tangannya, dan cahaya takdir bersinar di dadanya. Saat berikutnya, sebuah prasasti batu muncul dengan keras. Berdiri di kehampaan, menekan zaman. Megah dan agung, abadi. Cahaya takdir membentang di langit, bersinar melalui keabadian, menyebarkan kabut hitam yang meresap ke dalam kehampaan. Di kejauhan, di dalam kehampaan, bayangan yang dipadatkan oleh 9 raja neraka mulai bergetar hebat, dan kemudian menghilang dengan keras, mengalir ke dalam peti mah teh hitam. Saat berikutnya, peti mah teh hitam itu meledak dengan keras, dan sosok tinggi muncul di antara langit dan bumi. Angin iblis meniup rambutnya yang panjang yang menutupi alisnya. Kemudian, dia membuka matanya. Dalam sekejap, dunia menjadi sunyi. Bahkan Yang Lin Bo tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Tatapan ini seakan-akan melihat ke seluruh dunia bawah, menembus sungai waktu dan ruang yang panjang, seolah-olah membawa kebencian dari suatu zaman, yang turun dari zaman dahulu hingga sekarang. Sekilas, Yang Lin Bo merasa dingin di sekujur badannya. Tatapan itu mengandung kebencian yang mengerikan, kebencian yang tidak dapat dipadamkan oleh satu pukulan pun untuk selamanya. Takdir, kata-kata yang sama mengalir melalui kehampaan. Perbedaannya adalah sebelumnya itu hanyalah hantu yang membawa roh sejati, tetapi sekarang itu adalah badan yang nyata. Dia telah terdiam di peti mah teh mahiyat hidup selama satu zaman, dan sekarang dia bertemu Yang Lin Bo, takdir yang sebenarnya, dan akhirnya tidak tahan dengan obsesi di dalam hatinya, jadi dia keluar dari peti mah teh. Wajah Raja 9 neraka juga tiba-tiba berubah. Dia membawa warisan garis keturunan Fatian dan membawa 9 neraka, jadi dia secara alami tahu mengapa mereka berada di peti mah teh mahiyat hidup. Mereka sekarat di era terakhir. Hanya dengan mengandalkan peti mah teh mahiyat hidup mereka dapat meneruskannya. Begitu mereka keluar dari peti mah teh, itu berarti mereka akan kembali ke keadaan sebelum memasuki peti mah teh, bobrok dan layu, dan umur mereka tidak banyak. Kaisar Dewa, mengapa kamu keluar? Suara Raja 9 neraka panik. Namun sosok Kaisar Dewa Wu Dao hanya meliriknya dengan ringan, lalu berkata, tentu saja aku harus keluar. Obsesiku adalah melihat Tianming dikalahkan, dan aku membiarkan badanku menunggu saat ini. Raja 9 neraka terdiam, tetapi kemudian tatapan tegas muncul di matanya. Jangan khawatir, dia tidak akan selamat hari ini. Kaisar Dewa Wu Dao mengangguk. Saat berikutnya, Raja 9 neraka melolong ke langit, dan rantai yang melilit lengannya bergerak liar, dan suara tabrakan bergema di seluruh kehampaan. Dan di sisi lain rantai, ada lebih banyak teror. Seolah-olah yang tidak dikenal yang terkubur di sungai waktu dan ruang yang panjang diseret keluar olehnya. Duar-duar-duar. Saat berikutnya, satu demi satu, bayangan api penyucian mengembun di udara, rantai bergerak, dan masing-masing menyeret peti mah teh abadi untuk muncul. Bas bas bas. Pada saat yang sama, peti mah teh abadi bergetar satu demi satu, seolah-olah mereka semua merasakan sesuatu dan terus bergetar. Kemudian akhirnya pada saat tertentu, peti mah teh pecah satu demi satu. Sama seperti Kaisar Dewa Wu Dao, matanya meledak dengan kebencian abadi, menatap Yang Lin Bo. Yang Lin Bo berdiri sendirian di kehampaan, sambil menggendong Huang Kuan di punggungnya. Pada saat ini, mustahil untuk mengatakan bahwa hatinya tidak kacau. Mereka bukanlah orang mah teh.
Meskipun mereka tidak mengambil tindakan, Yang Linbo dapat merasakan bahwa jiwanya redup. Bahkan jika dia melafalkan sutra takdir surgawi dari waktu ke waktu, dia tidak dapat menahan rasa dendam yang membara dari monster tua ini. Dia tampak terkoyak dan menderita rasa sakit yang tak tertandingi. Namun pada saat ini, dia harus melawan bahkan jika dia tidak tahan. Semua orang bermain dengan hidup mereka. Siapapun yang tidak mampu menanggungnya akan mati. Tentu saja, dalam situasi ini, tidak seorang pun kecuali Yang Linbo yang dapat menembus kehampaan. Bagaimanapun, orang yang keluar dari peti Mahtei ini adalah orang yang berani menghadapi takdir. Dengan kultivasi mereka, apalagi melafalkan namanya, mereka tidak memenuhi syarat untuk melihat wujud aslinya. Satu-satunya hal yang dapat mereka rasakan adalah bahwa teror mengerikan telah turun. Aura yang mengerikan, apakah Yang Linbo dapat menahannya? Wajah Ling Zhaoyuan pucat. Di bawah tekanan kekosongan, kura-kura 9 meter hanya dapat mengimbangi sejumlah kekuatan yang terbatas. Sekarang mereka semua terpengaruh oleh kekuatan itu. Jangan khawatir, saudari. Meskipun aku tidak tahu kekuatan apa itu, Yang Linbo tidak akan kalah. Ling Qi menjawab. Ya, kita hanya perlu menonton dengan patuh. Pikirkanlah, tidak peduli seberapa kuat aula kehidupan abadi, sudah berapa lama itu diwariskan. Tetapi Tianming telah bertanggung jawab dari satu era ke era lainnya, bagaimana dia bisa dibandingkan? Qiu Sanming memiliki pikiran yang sederhana, tetapi ia mengungkapkan kebenaran dalam satu kalimat. Tian Lingxiu dan yang lainnya saling memandang dan mengangguk. Itu masuk akal. Kami terlalu khawatir dan bingung, dan kami telah mengabaikan hal-hal mendasar. Sebaliknya, kami tidak sejelas Anda, kata Tian Lingxiu. Semua orang mengangguk dengan berat. Meskipun pikiran mereka jernih, wajah mereka masih serius. Sebaliknya, Jue Wuxin dan saudara perempuannya penuh dengan kemuliaan. Haha, saudari, aku tidak menyangka saudara iparku memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Dia ingin bersaing untuk Tianming. Mulai sekarang, kamu akan menjadi selir Tianming, dan keluarga Jueku akan menjadi orang-orang Tianming. Jue Wuxian sangat gembira hingga seluruh badannya gemetar. Aku tidak menyangka akan ada kejutan yang tidak terduga seperti itu. Ya, suamiku selalu memiliki hati yang tak terkalahkan. Itu adalah keinginannya yang sudah lama dipendam untuk bersaing memperebutkan takdir. Aku hanya tidak menyangka bahwa anak ini benar-benar membawa kekuatan takdir. Sekarang kebetulan saja suamiku terpenuhi. Jue Wuxin menjawab. Dia memiliki keyakinan penuh pada Raja Sembilan Neraka dan tidak percaya bahwa Yang Linbo dapat membalikkan keadaan. Pada saat ini, dengan kedatangan 9 neraka, aura Raja 9 neraka melonjak dalam sekejap. Hanya dalam satu tarikan napas, aura itu mencapai tingkat yang tidak dapat didefinisikan. Setidaknya, dalam jangkauan kognitif Yang Linbo, aura itu tak terlukiskan. Aura itu jauh lebih kuat daripada Dao Yun. Aura itu bahkan memberi Yang Linbo ilusi bahwa dia sedang menghadapi beberapa pemimpin kelantusan. Tuan Dao, apakah kekuatannya sekarang dianggap sebagai alam luotian? Yang Linbo bertanya, mencoba menahan robekan lautan kesadarannya. Tidak, melintasi dimensi tidaklah semudah itu. Bahkan 9 kaisar Fatian baru mencapai alam itu saat itu. Raja 9 neraka baru saja mewarisi kekuatan mereka. Tanpa curah hujan bertahun-tahun, mustahil untuk mencapai alam itu. Master Dao menjawab. Yang Linbo merenung, tetapi wajahnya menjadi lebih serius. Meskipun Dao Ye mengatakannya dengan ringan, Yang Linbo dapat merasakan bahwa meskipun lawannya belum mencapai alam itu, kekuatan bertarungnya masih sangat tinggi, dan dia tidak dapat mengalahkannya dengan kekuatan yang dia kendalikan sekarang. Kecuali dia bisa menghunus pedangnya. Dengan kultivasi ilmu pedang, dia mungkin masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Tetapi sekarang, pedangnya belum selesai, yang berarti jalan ini terputus. Tetapi saat ini, Raja 9 neraka bergerak. Badannya bergetar, dan rantai yang melilit badannya putus. Kemudian dia melangkah maju dan jatuh dari kehampaan. Ledakan. Dengan langkah ini, kehampaan mulai riyuntuh, dan bumi serta langit berguncang dengan kekuatan dahsyat yang menginjak-injak dunia. Puff! Pikiran Yang Linbo kacau, dan darah serta energi alam semesta juga riyuntuh dalam sekejap selama langkahnya, dan seluruh orang jatuh dari kehampaan. Namun, Yang Linbo masih menahannya. Dia menatap langit. Takdir. Tidak lebih dari itu.
Raja Sembilan Neraka itu sombong dan tidak terkendali. Sekarang setelah dia memanggil kekuatan Sembilan Neraka dan memberkatinya dengan semuanya, dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia dapat membunuh Yang Lin Bo dengan postur yang tak terkalahkan. Hari ini aku akan membunuhmu di daerah terlarang Huangquan ini, mengubur takdirmu dengan Huangquan, dan mencapai jalanku yang tak terkalahkan. Raja Sembilan Neraka berbicara lagi, dan kemudian dalam sekejap, sosoknya keluar lagi. Dan kemanapun sosoknya lewat, itu seperti malapetaka, melihat ke bawah pada segalanya. Dalam sekejap, kehampaan itu meledak dan berubah menjadi abu dalam. Sekejap, seolah-olah langit riyuntuh dan bumi riyuntuh. Yang Lin Bo mendongak, dan tanda takdir berkedip di alisnya. Saat berikutnya, seluruh badannya dipenuhi dengan darah dan guntur, dan badan abadinya memancarkan cahaya abadi, berputar-putar di belakangnya. Ledakan. Akhirnya, pada saat sosok Raja Sembilan Neraka hendak turun, sosok besar berkumpul di belakangnya. Dan kemudian saat berikutnya, hantu ini melambaikan tangannya dan menyerang, seperti hukum langit dan bumi, menyerang segalanya. Ledakan. Area kehampaan yang luas menghilang pada saat ini, dan kedua kekuatan saling terkait, berubah menjadi cahaya kehancuran. Mata Raja Sembilan Neraka menjadi dingin dan terbakar amarah. Dia ingin menembak Yang Lin Bo dengan sikap yang benar-benar kejam, tetapi dia tidak menyangka bahwa Yang Lin Bo masih memiliki kekuatan untuk melawan. Takdir telah riyuntuh, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengubahnya. Era takdir telah berlalu, dan kehidupan ini adalah milik garis keturunan Fatianku. Raja Sembilan Neraka berteriak dengan marah, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Sembilan Kaisar, aku menginginkan pedang Fatian. Wajah Raja Sembilan Neraka itu ganas, dengan niat membunuh yang tak terbatas. Dia tidak ingin meninggalkan ruang untuk Yang Lin Bo. Hanya ketika Yang Lin Bo meninggal, takdir akan berakhir. Dan sekarang, dia membawa kekuatan Sembilan Kaisar, dan Sembilan Kaisar keluar dari peti Mahtei dan menyaksikan pertempuran di kehampaan, hanya untuk melihatnya mengakhiri takdir. Dia tidak ingin mengecewakan mereka. Tentu saja, yang lebih penting, ini adalah pertempuran takdir, hanya hidup dan Mahtei. Ya, pada saat ini, 9 sosok di kehampaan itu menjawab. Saat berikutnya, 9 orang itu benar-benar mulai pada saat yang sama, memotong salah satu lengan mereka, dan jatuh ke dalam kehampaan. Pada saat yang sama, 9 peti Mahtei abadi bergetar pada saat yang sama, dan dalam cahaya misterius yang saling bertautan, serangkaian sinar pedang jatuh dari mereka. Dan potongan-potongan sinar pedang itu langsung melelehkan lengan 9 kaisar yang patah. Dalam sekejap, ketika lengan yang patah itu menghilang, sebuah pedang panjang membentang melintasi kehampaan. Dalam sekejap, dunia meratap. Ada semburan raungan dari kehampaan yang tak berujung, seolah-olah surga sedang marah. Dan di bawah mata air kuning, ada juga rengekan yang mengambang, seolah-olah dalam kesedihan. Tampaknya pedang ini tidak menyenangkan bagi dunia, begitu menakutkan sehingga dunia menjadi takut. Raja Sembilan Neraka memanfaatkannya dan memegang pedang panjang di tangannya. Saat pedang panjang itu berada di tangannya, mata Raja Sembilan Neraka bersinar dengan cahaya yang ganas yang memusnahkan dunia. Niat membunuh itu sangat kuat. Sekarang, apa yang bisa kamu gunakan untuk melawanku? Era takdir juga harus dihancurkan, dan garis keturunan Fatianku harus mencapai puncaknya. Raja Sembilan Neraka membuka mulutnya, seolah-olah dia telah menetapkan aturan untuk mengatur ulang dunia dan mendefinisikan era. Kemudian, dalam sekejap, dia menebas dengan pedang. Ledakan. Dalam sekejap, cahaya pedang jatuh, ditelan oleh makna pemusnahan. Tetapi dia tidak melihat bahwa wajah Yang Lin Bo tidak berubah dari awal hingga akhir. Penindasan dari 9 Kaisar Fatian sangat kuat. Pedang ini sangat ganas. Kekuatan Raja Sembilan Neraka memang memenuhi syarat untuk mendefinisikan ulang dunia. Tapi, itu tidak ada di depannya. Ini, dia memadatkan sosok itu dengan badannya yang abadi. Dia tahu bahwa permainan ini stabil. Bagaimana dengan 9 Kaisar Fatian? Mereka semua adalah pemula, dan mereka juga keberadaan kecap dalam perjalanannya menuju takdir. Apa yang bisa mereka lakukan jika mereka berani bergulat dengan takdir? Tidak peduli seberapa kejamnya mereka tidak akan dikalahkan oleh generasi ke-9. Dengan kata lain, garis keturunan Fatian ini hanya aktif untuk sementara waktu di era generasi ke-9, dan seluruh warisan hanya ada di era itu. Tetapi warisannya adalah dari ketiadaan hingga keabadian,
yang merupakan era takdir yang lengkap. Apakah dia memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan dirinya sendiri untuk mendapatkan warisan? Dengan pemikiran ini, Yang Linbo tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan kemudian mengulurkan tangannya. Ledakan, prasasti takdir surgawi tiba-tiba berputar. Dan bayangan di belakang Yang Linbo juga mengulurkan tangan dan menggenggam prasasti takdir surgawi. Saat berikutnya, dia memukul balik dan menghantam kehampaan. Ledakan, prasasti takdir pun tersapu, dan cahaya takdir juga menembus langit pada saat ini, seperti api padang rumput, langsung meruntuhkan cahaya pemusnahan yang ditebas oleh pisau. Bahkan sosok Raja Sembilan Neraka mulai mundur. Mundur ini ratusan kaki. Pada akhirnya, dia mengandalkan pedang penghancur surga di tangannya untuk menstabilkan diri. Bagaimana mungkin? Pupil matanya melebar, dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Memegang pedang penghancur surga, kekuatan tempurnya mencapai batas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia bahkan memiliki keyakinan untuk menyapu dunia bawah, mengubah dunia bawah ke pemilik baru, dan membiarkan Sembilan Neraka menjadi raja baru. Namun tanpa diduga, kekuatan yang begitu mengerikan itu dengan mudah diselesaikan di tangan Yang Linbo. Bunuh dia. Dia telah menggunakan badan takdir, yang merupakan kekuatan takdir generasi sebelumnya. Sekarang adalah pertarungan yang sebenarnya, dan kita bersembilan akan mengambil tindakan untuk bertarung sampai mati. Pada saat ini, dalam kehampaan, Kaisar Dewa Wu Dao berbicara. Ketika Yang Linbo mengaktifkan badan abadinya dan memantulkan sosok ini, dia merasakan hal ini. Pada saat ini, obsesinya berkecamuk di dalam hatinya, dan dia ingin bertarung sampai mati. Oke, Raja Sembilan Neraka setuju. Kemudian, dalam sekejap, pedang panjang itu terbang melintasi udara dan menyerang lagi. Swiss, cahaya bilah pedang membentang di langit dan bumi, bersiul menjadi ketiadaan, dan kekuatan pemusnahan yang bergulir mengalir turun seketika. Yang Linbo tidak terburu-buru, dan mengikuti metode yang sama, mendesak kekuatan abadi, menggenggam prasasti batu takdir, dan menegur dunia. Cahaya pemusnahan riyuntuh lapis demi lapis, dan kekuatan takdir itu abadi dan tidak bisa dihancurkan, menunjukkan kekuatan untuk menekan segalanya. Sosok Raja Sembilan Neraka ditolak lagi. Bahkan dagingnya hancur dan pecah, dan langit berlumuran darah. Wajah Raja Sembilan Neraka penuh dengan kebencian. Keengganan yang ekstrim membuat wajahnya terdistorsi. Dia menganggap pengejaran takdir sebagai jalannya sendiri dan naik ke altarnya sendiri. Namun sekarang dia sedang melawan takdir, tetapi dia dirobohkan dari langit ke bumi, dan altar itu riyuntuh. Kontras ini tidak dapat diterima olehnya. Sembilan Kaisar, jangan bergerak. Selama kamu dapat meriyuntuhkan sosok ini, takdir akan mati, dan aku akan mendominasi. Raja Sembilan Neraka berteriak. Di kehampaan, 9 sosok benar-benar bergerak. Sosok berlengan satu itu berjalan di kehampaan, memadatkan serangkaian cahaya ilahi, dan jatuh pada Raja Sembilan Neraka. Kemudian, Raja Sembilan Neraka tiba-tiba berdiri, dan luka-luka di badannya mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hanya dalam beberapa saat, napasnya kembali ke puncaknya. Namun ini baru permulaan. Seiring berjalannya waktu, saat cahaya ilahi terus mengalir ke dalam badannya, napasnya menjadi tidak teratur, melonjak dengan rasa takut. Apa yang kamu tunggu? Di ruang takdir, Dao Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Sebelumnya, Yang Linbo menggunakan badan abadinya untuk memantulkan bayangan kekuatan takdir dan menghadapi Raja Sembilan Neraka. Pada saat itu, dia merasa stabil. Bahkan dia tidak menyangka bahwa tebakan Yang Linbo akan menjadi kenyataan dan memadatkan gambaran takdir. Namun pada saat ini, kesembilan kaisar telah mengambil tindakan, tetapi Yang Linbo masih tenang, yang membuatnya panik. Ketika dia mengira dia bisa membunuhku, aku akan menjatuhkannya ke jurang keputusasaan. Yang Linbo menjawab, dengan cahaya dingin di matanya. Karena kita akan bertarung, kita harus bertarung dengan sekuat tenaga. Jalan menuju takdir baru saja dimulai. Ada banyak orang seperti Raja Sembilan Neraka yang ingin terlibat dalam takdir, dan masih banyak lagi yang sedang dalam perjalanan. Dan yang harus dia lakukan adalah membangun ketakterlawanannya dengan pertempuran ini. Jalannya menuju takdir, siapapun yang datang, siapapun yang mati. Dao Ye terdiam sejenak, merasakan aura tak terkalahkan yang terpancar dari Yang Linbo, dan menebak pikiran Yang Linbo.
Apakah kamu percaya diri? Dao Ye bertanya. Aku memegang takdir, dan aku harus menekan semua musuh. Yang Lin Bo menjawab, menunjukkan kesombongannya. Baiklah, mari kita lakukan. Ini kesempatan yang bagus untuk mengumumkan kepada dunia bahwa aku kembali. Karena kamu ingin bermain besar, aku akan menemanimu. Mari kita bermain dengan merek terkenal dan menunggu mereka datang. Pendeta Tao itu juga bersemangat. Yang Lin Bo berubah. Dia bukan lagi anak laki-laki yang terperangkap di dalam sangkar sebelumnya. Sekarang dia lebih seperti tuan yang mengendalikan takdir. Meskipun perubahan ini sedikit sombong, itu adalah takdir. Jika kamu takut, apakah itu masih bisa disebut takdir? Dengan mengingat hal ini, dia tidak berkata apa-apa lagi dan menyaksikan Yang Lin Bo tampil. Pada saat ini, cahaya ilahi menghilang dalam kehampaan. Seluruh proses hanya membutuhkan satu napas. Raja 9 neraka seperti nirvana, memancarkan kekuatan yang mengerikan. Gerakan matanya bisa membuat dunia kagum. Kematianmu akan datang. Raja 9 neraka berbicara lagi, tetapi suaranya serak, seolah-olah sambil membawa kekuatan 9 kaisar surga, ia juga membawa obsesi mereka untuk memusnahkan Yang Lin Bo. Kematianmu akan segera tiba. Aku tidak akan bergerak, aku hanya menunggumu. Hasil dari pertarungan yang menentukan ini telah ditentukan sejak saat kau bergerak. Aku hidup, kau mati. Yang Lin Bo menjawab, dan sebelum Raja 9 neraka dapat berbicara lagi, cahaya takdir di dadanya menyala lagi. Pada saat berikutnya, satu demi satu tablet batu takdir terbang keluar, seperti tablet penyangga langit yang menekan langit dan bumi, menerangi kegelapan. Pada saat yang sama, Yang Lin Bo juga mulai mengaktifkan kekuatan takdir yang dibawanya. Pedang pembunuh, cahaya dewa dan iblis, kekuatan naga asli, Lei Ze dan Tian, King Yan, pohon Netherworld, badan Zensi, sutra takdir. Dan saat kekuatan mengalir keluar satu demi satu, bayangan di belakangnya juga mulai berubah. Ketika semua kekuatan mengalir, bayangan di belakangnya juga menyelesaikan transformasi. Kepala manusia dan badan ular, takdir dan penampakan ilahi. Kehampaan yang dilanda kepanikan itu sunyi karena kondensasi dari gambaran takdir ilahi. Ini adalah gambaran takdir, dewa sejati, dan perwujudan dari simbol takdir. Orang-orang di luar lapangan secara alami tidak dapat melihat pemandangan ini. Mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk melihat gambaran sebenarnya dari 9 Kaisar Fatian, apalagi gambaran takdir ilahi yang dipadatkan oleh Yang Lin Bo. Tetapi mereka masih bisa merasakan kekuatan surga yang luar biasa mengaduk dalam kehampaan, seolah-olah itu adalah semacam kekuatan, memperbaiki kekuatan surgawi dan menekan semua roh jahat. Saudara kandung Jue Wuxin dan orang-orang dari 100 klan secara naluriah menentukan bahwa ini adalah metode Raja 9 Neraka. Bagaimanapun, suara Raja 9 Neraka jatuh di lapangan tanpa setetes pun. Dia akan menggunakan gerakan besar. Jadi secara naluriah, mereka memutuskan bahwa ini adalah metode yang digunakan oleh Raja 9 Neraka. Takdir apa? Tidak lain adalah itu. Pasti Raja 9 Neraka yang bisa menipu surga. Seseorang berkata dengan kebencian di matanya. Orang-orang mereka mati karena klan Tianling, dan Yang Lin Bo berdiri di pihak klan Tianling. Tentu saja, mereka membenci Yang Lin Bo dan berharap Yang Lin Bo akan mati. Ya, orang-orang kita belum datang, dan sebagian besar dari mereka telah mati, jadi dia pantas mati. Seseorang bergema dengan kebencian yang kuat. Mati saja, Raja 9 Neraka tidak terkalahkan, dia seharusnya menyelesaikan semuanya. Suara-suara muncul satu demi satu, seolah-olah dunia telah diputuskan, dan Yang Lin Bo harus mati. Jue Wuxin juga menarik senyum tipis di sudut mulutnya. Dia sangat puas dengan reaksi ini. Tetapi mendengarkan suara-suara ini, orang-orang dari klan Tianling tertawa. Apakah kamu ingin mendengar apa yang kamu bicarakan? Orang pertama yang berbicara tentu saja Qiu Sanming. Qiu Sanming mendengus dingin dan berdiri dengan badannya yang terluka parah. Kemudian dia langsung mengaktifkan mode kekerasan. Sekelompok idiot, tuan muda yang adalah takdir era modern. Apa itu Raja 9 Neraka? Dia orang gila. Aku belum pernah melihat orang yang begitu sombong dalam hidupku, mengatakan dia tak terkalahkan di depan takdir. Apa dasarnya? Qiu Sanming menunjuk ke langit dan bumi, dengan postur melawan dunia sendirian. Sekelompok orang tiba-tiba terdiam. Namun, beberapa orang membantah. Apakah takdir ditakdirkan untuk tak terkalahkan?
Kalian orang-orang Tianling telah menjadi lemah, dan kalian pantas mati. Raja Neraka 9 adalah takdir yang baru. Qiyu Sanming menoleh ke arah suara itu. Hah. Kalian tangguh, tetapi seluruh badan kalian lemah, dan kalian hanya bersikap tangguh. Qiyu Sanming mensibir. Dia sangat percaya pada Yang Linbo dan percaya bahwa orang-orang ini adalah badut. Kalian mencari kematian, dasar kutu kupret. Seseorang di antara kerumunan itu berteriak. Jangan berteriak, aku berdiri di depan kalian, apakah menurutmu aku terlihat seperti sebelumnya? Pada awalnya, aku tidak punya pilihan selain menjadi antek kecil yang tidak dikenal. Sekarang aku berbeda, aku adalah manusia takdir. Qiyu Sanming mendongak dan menatap ke kejauhan, dan bahkan ada perasaan melankolis, seolah-olah dia telah mencapai nirwana. Mata semua orang meledak dalam kemarahan yang tak bernama, tetapi mereka akhirnya menahannya, mengetahui bahwa melanjutkan hanya akan membawa penghinaan bagi diri mereka sendiri, jadi mereka hanya bisa menatap Qiyu Sanming dengan kebencian. Sebaliknya, orang-orang dari suku Tianling penuh dengan kejutan saat ini. Orang ini agak galak. Seolah-olah dia tiba-tiba menjadi tercerahkan. Mata Lingqi menunjukkan ekspresi bijaksana, dengan berbagai warna terjalin di dalamnya, dengan jengkel dan penyesalan. Dia selalu merasa bahwa dialah yang seharusnya berdiri dan menghadapi 100 ras saat ini untuk menunjukkan kesetiaannya. Bagaimana dia menjadi orang ini secara tidak dapat dijelaskan. Sisi lain dari kehampaan, saat gambar ilahi takdir mengembun, pupil 9 kaisar kehancuran dipenuhi dengan kebingungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan sosok itu mulai menjadi bergejolak. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Apa ini? Suara Kaisar Dewa Wudao bingung dan penuh keheranan. Melihat prasasti takdir yang melayang di depan Yang Linbo dan gambaran takdir ilahi yang mengembun di belakangnya, dia tiba-tiba merasa seperti lelucon. Mereka riuntuh oleh 9 generasi takdir. Dihitung untuk suatu era. Gunakan peti mati abadi untuk mengawetkan badannya, padatkan 9 penjara kehancuran, dan tinggalkan warisannya sendiri. Tujuannya adalah untuk bersaing dengan yang kontemporer suatu hari nanti. Namun sekarang melihat pemandangan ini, mereka merasa bahwa semua rencana mereka hanyalah lelucon. Dia tidak membawa takdir satu generasi, dia membawa warisan takdir yang lengkap. Jadi, apakah ini bentuk takdir yang sebenarnya? Kita harus bertarung. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kita tidak punya jalan keluar. Beberapa tokoh lain juga angkat bicara. Ketika mereka melihat Yang Linbo memadatkan bentuk takdir yang sebenarnya, mereka semua tahu bahwa pertempuran ini akan berakhir sampai mati. Bahkan, mereka telah memutuskan untuk memasuki arena secara langsung. Hanya Raja Neraka 9 yang tampak semakin jelek saat ini. Mereka tidak dapat menerima hasil ini. 9 kaisar, apa yang kalian bicarakan? Apakah kalian pikir aku tidak bisa menang? Wajah Raja Neraka 9 muram dan penuh amarah. Dia tidak mengerti mengapa semuanya tiba-tiba berbalik ketika tampaknya dia berada di atas angin saat ini. 9 kaisar tampak berat hati. Kemudian, Kaisar Dewa yang tidak benar berkata, larilah. Kami akan menunda untukmu untuk sementara waktu. Mendengar ini, Raja Neraka 9 tercengang. 9 kaisar begitu kuat sehingga dia tidak dapat dibandingkan dengan mereka sekarang. Tetapi sekarang, mereka benar-benar membiarkannya melarikan diri. Tidak, ini pertarunganku. Salah satu dari aku dan dia harus mati. Raja Neraka 9 menggertakkan giginya. Sama seperti Yang Linbo membela takdir dan bertarung sampai mati, dan dia juga membawa keyakinan yang sama. Jika dia mundur, hidupnya akan sepi. Belum lagi bersaing untuk takdir, bahkan hati tahunnya akan riuntuh. 9 kaisar terdiam, tetapi mereka menghela nafas. Tetapi pada saat ini, suara Yang Linbo muncul, kamu benar. Hari ini, salah satu dari kita harus mati. Tetapi sekarang, apa yang bisa kamu gunakan untuk melawanku? Yang Linbo membalas kata-kata Raja Neraka 9. Dalam sekejap, mata Raja 9 Neraka menyipit, dan keganasannya terungkap. Betapa sombongnya dia di awal, betapa marahnya dia sekarang. Kau pikir kau tak terkalahkan bahkan sebelum kita mulai bertarung. Raja 9 Neraka memiliki tatapan mata yang pantang menyerah, dan niat membunuh melonjak. Kalau begitu bertarunglah. Yang Linbo terlalu malas untuk bicara omong kosong. Sekarang semuanya berkembang seperti yang dipikirkannya. Penampakan takdir yang ilahi telah mengembun,
Apa yang dia takutkan? 9 kaisar surga hanyalah warisan dari sebuah era. Dia mewarisi fondasi dari 9 generasi takdir. Dengan apa mereka bisa bertarung? Saat berikutnya, sosok Yang Linbo melayang ke udara. 9 prasasti takdir juga berputar dalam sekejap, terbang menembus kehampaan, dan dalam sekejap, mereka memotong kehampaan 10.000 kaki. Ledakan, ledakan, ledakan. Kemudian, 9 prasasti takdir jatuh, membungkus kehampaan 10.000 kaki, seolah-olah membentuk tempat di mana takdir berada. Di ruang ini, Yang Linbo tampak tak terkalahkan. Auranya juga naik ke alam Daoyu pada saat ini, dan kemudian melonjak jauh, seolah-olah memasuki keadaan ekstrim, berdiri di tempatnya, dan dunia berubah. Wajah 9 Raja Neraka menunjukkan ekspresi bingung sejenak. Penindasan besar membuatnya meraung. Bahkan kekuatan yang ditambahkan padanya pun terpotong pada saat ini. Aku tidak menerimanya. Saat berikutnya, Raja 9 Neraka mengeluarkan raungan mengerikan, lalu memegang pedang penghancur surga, dia mengangkat tangannya dan menebasnya, menebas pedang penghancur dunia. Namun pada saat ini, Dewa Takdir membalikkan tangannya dan jatuh. Cahaya pedang yang mengamuk itu runtuh dalam sekejap. Bahkan sosok Raja 9 Neraka langsung terbanting jatuh dari kehampaan. Yang Linbo menatapnya dengan jijik, lalu mengangkat tangannya lagi. Dewa Takdir juga mengikuti tindakan yang sama. Saat berikutnya, Alu Dewa Sejati, Diagram Qiankun, dan Kuali Xuan Huang juga terbang langsung dari ruang takdir dan jatuh ke tangan Dewa Takdir. Dalam sekejap, Dewa Takdir memegang Alu Dewa Sejati di tangannya dan mengarahkannya ke udara. Ah! Teriakan Raja 9 Neraka bergema di langit, dan matanya tampak terkoyak, dan darah merah menyebar. Ini adalah serangan jiwa. Sekarang, dengan gambaran ilahi takdir yang terkondensasi, kekuatan Alu Dewa Sejati ini dapat benar-benar terwujud. Ini benar-benar berbeda dari apa yang ada di tangannya sebelumnya, dunia yang berbeda. Alu Dewa Sejati yang asli tidak memiliki kekuatan ilahi apapun di tangannya. Itu hanya beraksi sekali ketika menekan dewa jahat, tetapi itu hanya karena itu adalah prajurit takdir. Sekarang itu benar-benar menunjukkan kekuatan prajurit takdir, langsung menembak jiwa, membunuh 9 Raja Neraka dalam penderitaan. Cukup, pada saat ini, teriakan keras datang dari kehampaan. Bayangan 9 kaisar ilahi melangkah maju pada saat yang sama. Yang Linbo mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam kehampaan. Dia tahu bahwa ke-9 kaisar akan mengambil tindakan. Namun, tidak ada yang mengejutkan. Ke-9 kaisar itu meninggialkan badan mereka karena mereka terobsesi dengan keabadian, untuk melawan takdir lagi. Sekarang setelah mereka memadatkan citra ilahi takdir, mereka secara alami menyerahkan segalanya dan bersiap untuk bertarung sampai mati. Tidak cukup, tidak ada belas kasihan di jalan takdir. Siapapun yang menyentuh takdir akan mati. Yang Linbo menjawab, setegas besi. Kalau begitu tunggu sampai kita mati. Kaisar ilahi Wudao berbicara, dan kemudian sosoknya menukik ke bawah, menembakkan cahaya langit yang pecah. Dalam sekejap, kekosongan Huangquan hancur seperti gelembung, dan ada ledakan di ujung kegelapan. Itu tidak mampu menahan kekuatan seperti itu. Yang Linbo juga merasakan sensasi robek. Darah membeku. Tampaknya ada kekuatan yang menghancurkan takdirnya dan ingin membunuhnya dari akarnya. Untuk sesaat, mata Yang Linbo memerah. Harus dikatakan bahwa kekuatan bertarung mereka benar-benar dapat disebut teror besar, dan mereka layak untuk dapat bersaing dengan generasi takdir sebelumnya. Namun, Yang Linbo masih tidak takut. Ketika dia mendongak, pikirannya tertarik pada gambar takdir ilahi. Saat berikutnya, gambar takdir ilahi mekar dengan ribuan sinar cahaya, bahunya seperti api, dan abunya menggelapkan dunia. Pada saat yang sama, salah satu tangan gambar takdir ilahi terangkat dengan keras. Ledakan, tangan itu penuh dengan kecemerlangan ilahi. Sepertinya dunia menyusut ke telapak tangannya. Alam semesta di telapak tangannya. Yang Linbo menatap kehampaan tanpa berkedip. Pada saat ini, bukan lagi dia yang bertarung, tetapi Dewa Takdir dan Dewa No Wei. Bang! Sosok Dewa No Wei berhenti di kehampaan dalam sekejap, memancarkan cahaya perampokan yang mengerikan, mencoba mengalahkan tangan takdir. Tetapi itu tidak berguna. Ada dunia di telapak tangan ini, seolah-olah telah menyeduh keberuntungan tertinggi, menguasai aturan takdir, dan dapat memburu dunia. Terlihat dengan mata telanjang bahwa sosok Dewa No Wei mulai hancur,
dan kekuatannya seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta perang di depan Dewa Takdir, tetapi itu sia-sia. Ledakan. Pada saat tertentu, kecemerlangan para penjahat yang menutupi kehampaan menghilang, dan kemudian cengkeraman yang kuat dibuat. Ledakan. Sosok Dewa Noweri runtuh seketika. Meskipun dia memukau satu era dan dapat bersaing dengan 9 generasi untuk sementara waktu, dia akhirnya akan berubah menjadi abu. Dan kali ini, dia benar-benar mati dan tidak memiliki kekuatan untuk hidup kembali. Pada saat yang sama, peti mati abadi yang menghadapnya juga kehilangan keilahiannya pada saat ini, dan hancur secara langsung di kehampaan, berubah menjadi kekuatan abadi. Mata yang Linbo berbinar. Kemudian, Dewa Takdir melambaikan tangannya lagi, menggenggamnya, dan benar-benar menangkap semua kekuatan abadi, lalu membuka mulutnya untuk menelannya. Ledakan. Yang Linbo merasa seolah-olah badannya mengamuk seperti lautan, dan pembuluh darah abadi menggerakkan darah di badannya, berdetak kencang, menerima baptisan kekuatan abadi ini. Bunuh. Pada saat ini, sosok yang tersisa di kehampaan tidak lagi menahan diri dan menyerang pada saat yang sama. Dewa Takdir juga mengalihkan pandangannya kembali ke kehampaan pada saat ini, masih memegang dunia di tangannya, masih tangan takdir. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa kekuatan meledak di kehampaan, dan aura yang menakutkan membuat area terlarang Huang Quan menjadi medan sura, ribuan mil darah. Tetapi tidak ada kekuatan yang dapat membalikkan tangan takdir. Tangan ini menekan semua musuh dan menjangkau zaman. Sosok 8 Kaisar Dewa Dao juga berangsur-angsur menjadi ilusi pada saat ini, seolah-olah mereka telah mengikuti jejak Kaisar Dewa tanpa Dao dan tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Takdir itu abadi, dan kekuatan ini pada akhirnya adalah milik takdir. Kita telah dikalahkan, dan kali ini, kita yakin. Tiba-tiba, sebuah suara jatuh dari kehampaan. Kemudian, sosok pemilik suara ini langsung jatuh ke dalam kehampaan. Sudah waktunya melepaskan obsesi. Bahkan jika aku tidak mau, aku harus mengakuinya. Aku mampu untuk kalah. Sosok lain jatuh. Era takdir masih tak terkalahkan. Berjuang demi takdir pada akhirnya adalah lelucon. Duar, 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 duar. Satu demi satu, mereka meninggalkan suara terakhir mereka untuk mengorbankan diri mereka sendiri. Tiba-tiba, Yang Linbo merasakan sedikit kekaguman di hatinya. Meskipun mereka adalah musuh, Yang Linbo harus mengakui bahwa mereka adalah lawan yang layak. Ketika sosok terakhir jatuh, 8 peti mati abadi juga retak, dan api penyucian yang membentang melintasi kehampaan juga terdiam di kehampaan, jatuh ke dalam kegelapan. Dewa Takdir pun mengikuti dan melahap kekuatan abadi yang menghilang dalam kehampaan. Setelah beberapa saat, dunia menjadi sunyi, dan tidak ada jejak 9 kaisar penghancur surga. Pertarungan yang menentukan ini akhirnya berakhir. Pada akhirnya, dia menang. Namun, Yang Linbo masih berdiri di kehampaan, memejamkan mata dan merasakan kekuatan abadi melonjak di badannya. Setelah beberapa saat, Dewa Takdir juga mulai memudar, dan prasasti takdir juga kembali. Namun, Yang Linbo jelas merasakan bahwa prasasti takdir tampaknya retak. Untuk sesaat, Yang Linbo mengerutkan kening, dan semacam pencerahan muncul di benaknya. Mungkin, dengan prasasti takdir, dia hanya bisa memobilisasi metode untuk membangkitkan Dewa Takdir ini 8 kali lagi. Itu hanya jumlah prasasti takdir. Namun, dia tidak menyesalinya. Bertarung dengan orang seperti itu yang ingin terlibat dalam takdir adalah permainan siapa yang lebih kejam dan siapa yang berjuang mati-matian. Siapapun yang tidak mampu akan mati. Memikirkan hal ini, Yang Linbo kembali tenang dan segera bertanya. Master Dao, metode siapa itu? Yang Linbo tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Yang ditanyakannya tentu saja adalah tangan takdir, dunia di telapak tangan. Dia mengira jika dia memadatkan penampakan takdir yang ilahi, pasti akan ada kekuatan yang tak terbayangkan yang ditampilkan, yang juga merupakan alasan mengapa dia tidak mundur sebelumnya. Namun, dia tetap meremehkannya. Kekuatan semacam ini benar-benar dilampaui. Seolah-olah salah satu generasi takdir muncul kembali dan mengambil tindakan secara pribadi. Ini adalah kekuatan Lao Jiu, tangan takdir, yang meliputi dunia dan memegang dunia di tangannya. Master Dao menjawab. Saya tidak menyangka akan melihat metode ini lagi, seolah-olah itu sudah lama sekali. Saat dia mengatakan ini, Master Dao semakin emosional. Era generasi ke-9 berakhir,
dan metode ini juga menghilang di sungai waktu yang panjang. Sekarang melihat kekuatan yang sudah dikenalnya ini lagi, Master Dao juga sangat bersemangat. Yang Linbo mendengarkan dan tidak menanggapi. Sebaliknya, dia menutup matanya dan mulai mengingat telapak tangan itu. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa tangan takdir ini tidak kalah dengan kitab suci perang dewa dan iblis. Jika Anda dapat mengendalikannya, itu pasti akan menjadi metode pembunuhan Anda sendiri. Selain itu, ia dapat merasakan bahwa ada hubungan mutlak antara aktivasi kekuatan ini dan badan abadi. Tanpa sadar, pembuluh darah abadi yang Linbo mulai berdetak, dan kekuatan abadi mulai mengalir melalui badannya, dan kemudian mengembun di telapak tangannya. Ledakan. Kemudian, Yang Linbo memukul kekosongan dengan telapak tangannya. Keindahan seketika tersapu, dan kekosongan 10.000 kaki bergetar di bawah telapak tangan ini. Ketika jatuh, itu bahkan merobohkan sepotong waktu dan ruang, menciptakan kekosongan. Selain itu, semuanya tampak sebagai hasil alami. Meskipun tidak seseram kekuatan Dewa Takdir, itu pasti sama kuatnya dengan meteorit Dao. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa telapak tangan ini dapat menghancurkan aturan langit dan bumi dan melampaui langit dan bumi. Sial, kamu ini. Seru Dao Ye, terbangun dari nostalgianya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Yang Linbo dapat memahami sesuatu dalam waktu sesingkat itu. Kekuatan ini dan badan abadi saling melengkapi. Sekarang badan abadiku telah tercapai, tentu saja bukan masalah untuk bisa melakukan telapak tangan ini. Yang Linbo menjawab, itu juga cukup untuk menentang kehendak surga. Mungkin, memadatkan gambaran ilahi takdir juga merupakan semacam warisan. Kekuatan sebelumnya hanya untuk menempa fondasi takdir terkuat untukmu, dan sekarang aku mewariskan metode takdir kepadamu. Kata Taois, dengan kegembiraan samar dalam suaranya. Ini adalah bentuk warisan lainnya. Membangkitkan kekuatan takdir dan membawa prasasti takdir adalah untuk menempa fondasi takdir yang terkuat bagi Yang Linbo. Sekarang menggunakan gambar dewa untuk memainkan metode takdir adalah untuk membuka jalan bagi Yang Linbo untuk mendukung dunia sendirian. Mata Yang Linbo juga bersinar dengan cemerlang. Gelombang ini adalah keuntungan besar. Tidak hanya menyatakan takdir, tetapi juga menghancurkan garis keturunan Fatian yang mencoba terlibat dalam takdir, dan pada saat yang sama mematahkan rutinitas dan memadatkan gambar Dewa Takdir. Dan kekuatan gambar Dewa Takdir benar-benar melampaui dimensi ini, dan bahkan telah benar-benar mencapai alam Luotian. Memikirkan hal ini, Yang Linbo bertanya, Tuan Dao, Anda mengatakan sebelumnya bahwa 9 kaisar Fatian juga melompat keluar dari dimensi. Sekarang Dewa Takdir dapat menembak dan membunuh mereka, apakah itu berarti kekuatan dewa telah mencapai alam Luotian? Tidak juga. Anda juga mengatakan bahwa di masa lalu, garis keturunan Fatian sangat kuat, dan kekuatan tempur puncak mereka memang mencapai tingkat melompat keluar dari dimensi. Tetapi sekarang mereka hanya mengandalkan peti Mahtei abadi untuk mempertahankan badan mereka, dan kekuatan mereka bahkan tidak lagi 1/10 dari yang dulu. Meskipun 1/10 kekuatan ini dapat menghancurkan Dao Yun dan sangat menakutkan, itu jelas bukan Luotian. Tuan Dao menjawab. Mata Yang Linbo tenggelam. Tampaknya dia menganggap alam ini terlalu lemah. Begini saja, jika kita membagi kekuatan dunia ini menjadi 3 tingkatan, 4 alam kultivasi adalah tingkatan pertama, dan 4 alam jalan sejati adalah tingkatan kedua. Di atasnya, ada tingkatan lain, yaitu alam jalan ekstrim. Hanya di atasnya, dimensi dapat terkoyak. Apa yang Anda lihat sekarang hanyalah alam Dao Yun. Dengan kata lain, mereka sekarang hanya berada di tingkatan kedua. Dao Yun yang Anda lihat sebelumnya hanya berada di tingkatan kedua. Bahkan 9 Raja Neraka sebelumnya hanyalah puncak dari tingkatan kedua. Bahkan 9 kaisar yang sebelumnya disapu oleh Dewa Takdir, mereka baru saja memasuki alam jalan ekstrim. Pada saat ini, pendeta Tao itu menjelaskan lagi. Yang Linbo tersenyum pahit. Dia memiliki penglihatan kecil. Dia mengira bahwa batas Dao Yun adalah Luotian. Sekarang tampaknya sangat sulit untuk melintasi dimensi. Setelah beberapa saat hening, Yang Linbo bertanya, menurut apa yang kau katakan, sulit untuk menembus alam ekstrim, jadi bagaimana mungkin ada begitu banyak orang yang melompat keluar dari dimensi? Dao Ye terdiam sejenak, lalu berkata, menurutmu, apakah mungkin mereka dilahirkan di dimensi itu? Sama seperti di dunia ini, beberapa orang berjuang untuk hidup mereka untuk mendapatkannya,
tetapi yang lain terlahir dengannya. Yang Linbo terdiam sejenak. Ini sedikit menyayat hati. Dao Ye tampaknya merasakan emosi Yang Linbo dan menambahkan, jadi yang dapat kamu lakukan adalah membuat dirimu lebih kuat, menerobos lapisan belenggu, melompati dimensi, dan naik ke takdir, sehingga dapat menciptakan tatanan. Yang Linbo mengangguk dan berkata, aku akan melakukannya. Percakapan berakhir di sini. Selanjutnya, kita harus menyelesaikan masalah di depan kita. Di luar lapangan, mata banyak orang masih menunggu medan perang kehampaan. Semuanya tidak terlihat oleh mereka. Satu-satunya hal yang dapat mereka lihat adalah kehampaan yang tidak jelas dan kekuatan dahsyat yang merusiak dunia. Bahkan ketika Raja Neraka 9 dipukuli dan jatuh ke dunia bawah, mereka tidak dapat menangkapnya. Jadi, sampai saat ini, mereka masih menantikan untuk melihat Raja Neraka 9 menyapu dunia dan menghancurkan takdir. Tentu saja, klan Tianling merupakan pengecualian. Pada saat ini, perubahan akhirnya terjadi di kehampaan. Kekuatan yang menelan kehampaan mulai menghilang. Akhirnya berakhir. Raja 9 Neraka pasti akan menguasai dunia dan memburu Yang Dianfeng. Dia akhirnya akan Mahtei. Ya, 80% rakyatku Mahtei di tangannya. Jika orang seperti itu masih hidup, itu tidak adil. Jika dia tidak Mahtei, siapa yang akan Mahtei? Itu benar, dan tidak diragukan lagi bahwa legenda Raja 9 Neraka akan terus berlanjut dan membuka babak baru. Pada saat ini, pikiran mereka dibanjiri. Apa yang kamu bicarakan? Tuan muda yang adalah kehendak surga, dia adalah keadilan. Sungguh konyol bahwa kamu memuji para pengkhianat. Selain itu, kamu mengatakan bahwa orang-orangmu Mahtei. Aku hanya ingin mengatakan bahwa mereka Mahtei dengan indah. Tetapi begitu suara mereka jatuh, sebuah suara datang dari arah tempat suku Tianling berada, menghadapi mereka secara langsung. Tapi kali ini, bukan Qiu Sanming, melainkan Ling Qi. Qiu Sanming mengerutkan kening pada Ling Qi dan merasa bahwa hidupnya telah diambil darinya. Pada saat ini, bukankah seharusnya dia melompat keluar dan berbicara? Inilah yang dia lakukan sebelumnya. Tapi Ling Qi mengabaikan tatapan itu, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan bertindak arogan. Masih ingin terus menulis legenda. Kau tidak tahu apa-apa tentang kata takdir. Maaf, dia hanyalah ember besi yang diberkati oleh lingkaran cahaya istana Changsheng. Di bawah takdir, semua legendanya seperti lelucon. Ling Qi melanjutkan, mengatakan semuanya. Ketika dia mengatakan ini, semua orang dari 100 klan memelototinya. Terutama saudara laki-laki dan perempuan Jue Wuxin, wajah mereka bahkan lebih malu. Raja 9 Neraka tidak bisa dihina. Awalnya, mengingat perasaan klan yang sama, aku berpikir untuk meminta jalan keluar untukmu, tetapi sekarang tampaknya tidak perlu. Ketika kita bertemu lagi di siang hari, kamu akan melihat bahwa orang yang kamu sebut pendukungmu merangkak seperti guguk dan berlutut di depan Raja 9 Neraka untuk memohon kehidupan. Maka kamu akan tahu betapa menyedihkannya dirimu. Mata Jue Wuxin sedikit dingin, menatap dingin ke bawah. Kalau begitu tunggu dan lihat. Seseorang menjawab, suara wanita yang tajam. Pada saat ini, Ling Zhaoyuan berjalan di depan kura-kura hitam dan melihat ke dalam kehampaan. Pada saat ini, kekuatan pada kehampaan Huang Quan akhirnya menghilang. Dalam sekejap, semua suara berhenti. Kehampaan itu layu, dan ada cenote yang rusiak di mana-mana. Keputusasaan kemahteihan dan kehancuran melayang, mengejutkan hati semua orang. Yang lebih mengejutkan mereka adalah, saat ini, Yang Linbo berdiri di kehampaan dengan wajah tenang, tetapi Raja 9 Neraka berdiri di Huang Quan dengan sosok gemetar, mengandalkan pedang langit di tangannya untuk menopang badannya. Adegan ini menghancurkan keyakinan di hati banyak orang. Di daerah terlarang Huang Quan ini, Raja 9 Neraka adalah satu-satunya penopang keyakinan mereka. Hanya dia yang bisa memusnahkan Yang Linbo dan membunuh musuh mereka untuk mereka. Namun kini, ia juga telah kalah. Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Jue Wuxin memucat, badannya bergetar, dan ia hampir pingsan. Saat berikutnya, ia bergerak, melintasi kehampaan, dan terbang menuju ke arah Raja 9 Neraka. Jangan mendekat. Namun sebelum ia sempat bergerak, suara Raja 9 Neraka tiba-tiba jatuh. Sosok Jue Wuxin berhenti di langit. Raja 9 Neraka menatap kehampaan dan mengangkat tangannya dengan susah payah. Kita belum berakhir. Mereka kalah, tetapi aku tetap kalah.
Raja Sembilan Neraka menolak untuk mengakui kekalahan, dan hawa dinginnya terasa menusuk. Mereka semua kalah, apa yang bisa kau gunakan untuk bertarung? Sejujurnya, bukan berarti aku meremehkanmu, tetapi kini kau bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi musuh. Yang Lin Bo menjawab, pertarungan untuk memperebutkan takdir didasarkan pada keyakinan akan tak terkalahkan. Ia tidak layak menjadi musuh, dan Yang Lin Bo tidak terkalahkan. Pada saat ini, dia tidak punya simpati. Jika mereka ingin bersaing untuk takdir, mereka ditakdirkan untuk menjadi musuh dan bertarung sampai mati. Tidak, aku tidak akan kalah. Bahkan jika 9 neraka runtuh, aku masih Raja 9 neraka yang mendominasi dunia. Datang dan bertarung. Raja 9 neraka meraung. Saat berikutnya, darah dan energi melonjak di sekujur badannya, seolah-olah dia telah menggunakan beberapa metode rahasia untuk secara paksa membalikkan keadaannya saat ini. Kemudian, sosoknya naik ke langit, dan pedang panjang di tangannya menebas ke langit, menebas cahaya kehancuran. Yang Lin Bo tidak tergerak. Dia bisa melihat bahwa Raja 9 Neraka sudah berjuang mati-matian, mempertaruhkan nyawanya, dan tidak mau mengakui kegagalannya. Dan Yang Lin Bo, tentu saja memilih untuk memenuhinya. Kekosongan yang menjulang tinggi digerakkan oleh pisau ini. Cahaya bilah sepanjang 10.000 kaki tergantung terbalik di antara langit dan bumi, membawa kekuatan yang luar biasa, seolah-olah membelah dunia bawah menjadi dua. Niat membunuh yang tersebar bercampur di dalamnya, seolah-olah telah berubah menjadi binatang prasejarah, siap melahap Yang Lin Bo. Di kejauhan, mata semua orang sekali lagi bersinar dengan cemerlang, penuh semangat dan penuh harap, seolah-olah mereka ingin melihat Yang Lin Bo dipahami sepenuhnya oleh pisau ini. Tapi mereka hanya melamun. Di kehampaan, Yang Lin Bo tidak tergerak. Dia membutuhkan kekuatan saingan untuk membuktikan tangan takdirnya. Sekarang, pisau Raja 9 Neraka kebetulan menjadi batu ujiannya. Dalam sekejap, Yang Lin Bo mengangkat tangannya dan menepuk telapak tangannya. Ledakan, kekosongan itu bergejolak, dan setelah raungan, jejak telapak tangan yang besar muncul di langit. Dan pada saat telapak tangan ini muncul, niat membunuh yang merasuki dunia langsung musnah, seperti sapi lumpur yang memasuki laut, menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Dan cahaya pedang yang membentang di dunia juga mulai runtuh saat bertemu dengan tangan Yang Lin Bo, dan ribuan retakan muncul dalam sekejap. Tidak, Raja 9 Neraka menengadah ke langit dan melolong. Pada saat ini, itu benar-benar ditekan. Bahkan jika dia menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan kekuatannya dan menebas pedang ini, itu pada akhirnya adalah lengan belalang yang mencoba menghentikan kereta perang, dan itu sama sekali tidak berpengaruh pada Yang Lin Bo. Ledakan. Saat berikutnya, tangan takdir meruntuhkan segalanya dan jatuh dengan keras pada Raja 9 Neraka. Sosoknya juga jatuh ke dunia bawah lagi pada saat itu. Terlebih lagi, dalam proses ini, pedang pembunuh langitnya terbang keluar dari tangannya, dan bahkan dagingnya hancur, dan lapisan darah ternoda, yang sangat menyedihkan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa telapak tangan ini benar-benar memotong ambisinya, dan jalan yang telah dia kembangkan selama beberapa dekade menjadi delusi dan akhirnya hancur. Tidak, di sisi lain, Jue Wuxin juga mengeluarkan ratapan yang menyayat hati, dan sosoknya tidak berhenti, melintasi kehampaan dan menangkap badan Raja 9 Neraka yang akan jatuh. Yang Lin Bo memperhatikan dengan dingin dan menatapnya dengan dingin. Meskipun agak tidak terduga bahwa Jue Wuxin begitu penuh kasih sayang. Namun, dia tidak akan berubah pikiran karena hal ini. Salah adalah salah, dan karena itu salah, Anda harus membayar harganya. Namun, dia tidak melakukan tindakan lain. Sekarang Raja 9 Neraka sudah berada di ranjang kematiannya, dan tidak ada jalan keluar, hanya kematian. Dengan gerakan backhand, cahaya misterius keluar dari telapak tangannya, dan kemudian pedang langit juga terbalik dan jatuh langsung ke tangan Yang Lin Bo. Di kejauhan, para penyintas dari 100 klan mata air kuning benar-benar tidak bisa berkata-kata. Tidak ada harapan. Raja 9 Neraka sudah mati, dan tidak perlu mengatakan akhir seperti apa yang menunggu mereka. Terutama saat ini, melihat pedang panjang dengan niat membunuh yang mengerikan jatuh ke tangan Yang Lin Bo, mereka semua memiliki semacam pencerahan. Yang pada akhirnya akan jatuh di kepala mereka. Di atas kura-kura hitam, orang-orang dari klan Tianling juga tidak bisa berkata-kata saat ini. Namun, itu mengejutkan. Qiu Sanming, khususnya, tertawa terbahak-bahak, lalu melirik Ling Qi,
seolah-olah dia takut Ling Qi akan berbicara lebih dulu. Dia menyeret badannya yang terluka parah dan datang ke Ling Qi dalam sekejap, lalu melihat ke dalam kehampaan. Apakah kamu sudah bangun sekarang? Aku adalah takdir agung, tak terkalahkan. Di kejauhan, orang-orang dari klan 100 Huangquan memiliki kesepian yang tak berujung di mata mereka. Mereka semua menundukkan kepala. Ini, mereka tidak bisa menanggapi. Ling Qi melirik Qiu Sanming dengan penuh kebencian, dan penyesalan di hatinya bahkan lebih nyata. Sial, jika aku tidak memberitahumu identitas Yang Linbo, kamu tidak akan bisa pamer saat ini. Aku sangat berharap Raja Neraka 9 tidak mati, dan aku akan memberinya pukulan lagi untuk membuatnya setengah mati. Ling Qi berpikir dalam hatinya, tetapi pada saat pikirannya jatuh, perasaan krisis tiba-tiba muncul di hatinya. Dalam sekejap, sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat beberapa sosok tiba-tiba muncul di atas Qingming. Dan salah satu dari sosok itu berjalan keluar dari kehampaan dan menunjuk ke lokasi mereka. Ledakan, kura-kura 9 meter dikalahkan dan mundur seketika. Ketiga kepala itu berteriak kesakitan, dan sisik-sisik di badan mereka terkelupas sepotong demi sepotong, dan darah menyembur keluar. Bahkan mereka tidak luput, dan mereka memuntahkan darah satu persatu. Terutama Akiyama Akira, karena dia berdiri di depannya, dialah yang pertama menanggung beban. Selain itu, dia telah terluka parah 2 kali oleh Raja Neraka 9 sebelumnya. Pada saat ini, dia langsung tertindas dan pingsan, dan vitalitasnya mulai menghilang. Perubahan mendadak itu juga menarik perhatian semua orang di lapangan. Yang Linbo juga melihat ke dalam kehampaan. Bahkan sebelum mereka, dia telah merasakan bahwa ada tamu tak diundang di kehampaan. Namun, kemunculan dan serangan lawan selesai dalam sekejap, bahkan jika dia ingin menyerang, sudah terlambat. Mereka datang dengan niat jahat. Mereka berasal dari istana Changsheng. Dan orang-orang tua ini memiliki kultivasi yang kuat, sebanding dengan 9 kaisar sebelumnya. Kecuali jika Anda dapat memadatkan penampilan ilahi takdir, Anda tidak dapat bersaing dengan mereka sama sekali. Ketika Yang Linbo memikirkan mengapa orang-orang ini datang, suara Taois itu muncul lagi. Hati Yang Linbo tenggelam. Benar saja, setelah mengalahkan yang lebih muda, yang lebih tua datang. Ini menggertaknya karena dia tidak punya siapa-siapa. Tetua, selamatkan suamiku. Pada saat ini, suara Jue Wuxin muncul dengan isak tangis. Dia memeluk Raja Neraka 9 yang sekarat dan menatap ke atas ke kehampaan. Jangan khawatir, karena kita di sini, dia tidak mungkin mati. Seorang lelaki tua berkata dalam kehampaan. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Yang Linbo. Aku meremehkanmu. Jika aku tahu bahwa kamu dapat menyebabkan kekacauan sebesar itu, aku seharusnya membunuhmu ketika kamu datang ke dunia bawah. Yang Linbo terdiam, tetapi dia bisa merasakan tekanan bergulung jatuh di kehampaan. Perasaan ini persis sama seperti ketika Raja Neraka 9 memanggil 9 kaisar sebelumnya. Nama orang tua ini adalah Di Baik Siang, seekor ikan yang melarikan diri ketika generasi ke-9 menembaki klan mereka. Tidak mungkin, dia terlalu lemah saat itu, dan generasi ke-9 tidak akan pernah peduli dengan hidup dan mati semut seperti itu. Dao Ye berkata saat ini, mengungkapkan identitas orang ini. Meskipun Dao Ye mengatakannya dengan ringan, itu adalah desahan di telinga Yang Linbo. Ini juga orang dari era sebelumnya. Untuk sesaat, Yang Linbo merasa seperti sedang diganggu. Tidak apa-apa untuk memanggil seseorang, tetapi dia juga memanggil barang antik tua ini. Bagaimana dia bisa melawan? Saya harus mengatakan bahwa semua orang meremehkanmu. Saya pikir Anda hanya bisa mewarisi kekuatan takdir generasi sebelumnya, tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda akan membawa warisan yang lengkap. Tetapi itu tidak berguna. Sekarang Anda takut tidak dapat memadatkan kekuatan semacam itu lagi. Orang tua itu berkata, dan sosoknya melangkah maju lagi. Ledakan. Rasa penindasan yang besar menyelimuti Yang Linbo, seolah-olah ingin mencabik-cabik badannya. Tetapi Yang Linbo hanya mundur beberapa langkah, berhenti dengan paksa, lalu dengan lembut menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menatap pihak lain. Kamu sangat pandai berpura-pura. Jika saya dapat memadatkan penampilan ilahi takdir lagi, apakah Anda berani maju saat ini? Yang Linbo mensibir. Meskipun pihak lain kuat, dia tidak memenuhi syarat untuk membuat Yang Linbo menundukkan kepalanya. Mata lelaki tua itu menyusut, dan matanya menyipit menjadi garis. Namun,
Niat membunuh bahkan lebih kuat. Seolah-olah Yang Linbo telah mengungkapkan pikirannya, dia menjadi marah dan malu. Kamu benar. Jika kamu masih bisa menggunakan kekuatan itu, aku akan mundur. Tapi sekarang, bisakah? Itu mungkin hadiah terakhir dari takdir untukmu. Sayangnya, sekarang bukan zaman mereka. Kamu dapat menggunakannya sekali, yang sudah merupakan berkah. Bagaimana kamu bisa menggunakannya untuk kedua kalinya? Jadi, hari ini adalah kematianmu. Selain itu, aku akan membiarkan pangeran klanku mengantarmu pergi secara pribadi. Dengan cara ini, hidupmu akan tetap berada di tangannya. Takdir masih miliknya. Lelaki tua itu berkata berturut-turut, seolah-olah dia sedang mengatur nasib untuk Yang Linbo. Mulut Yang Linbo sedikit melengkung, dan ketika dia mendongak, sedikit kegilaan melonjak di wajahnya. Ketika dia melihat mata Yang Linbo, wajah lelaki tua itu tiba-tiba berubah. Kemudian, suara Yang Linbo perlahan turun, kau ingin mengatur takdirku. Sayangnya, kau tidak memenuhi syarat. Lagi pula, jika aku ingin dia mati, dia tidak bisa hidup. Begitu suara itu turun, pisau penghancur langit milik Yang Linbo mendatar, lalu terbang keluar dari tangannya, langsung melintasi langit, dan langsung menuju Raja Sembilan Neraka. Astaga, saat berikutnya, pisau panjang itu menembus dada, dan langsung menembus badan Jue Wuxin. Kemudian, sosok kedua orang itu perlahan menguap seperti abu terbang. Bersambung.